Halo The Lovers dan Sobat Bumi, terima kasih sudah datang, sudah nonton, dan sudah ada di sini pokoknya. Ada 5.970 banyak deh pokoknya ya, yang udah di sini. Nah, kita kali ini mau ngapain sih sebenarnya? Kita jadi IDEA sama Saya Pilih Bumi itu punya acara yang bernama Environmental Week. Environmental Week itu apa sih? Nanti akan dijelaskan sama partner saya yaitu Gita Laras. Dan tema yang akan kita angkat yaitu tema rancang kebun urban. Oke, kita di sini udah punya juga pembicara yang oke banget yaitu Mbak Sita dan juga Mas Sigit dari desainer urban farming ya. Kemudian saya perkenalkan diri dulu, saya Maulina dari IDEA, dan juga ada partner saya, Gita. Boleh langsung ke Gita aja untuk programnya dan juga menyambut para pembicara. Silahkan Gita. Oh ya, lupa tata cara kegiatan dulu ya. Pertama aduh ini rame banget ya. Pertama, tata cara jangan lupa kita acara ini tuh direkam oleh tim kita, terus juga nanti fitur berbicara akan dinonaktifkan. Tenang aja, yang lagi makan, yang lagi ngemil, lagi gibah itu ntar nggak kedengeran kok kalian. Terus peserta itu diperkenakan untuk bertanya pada sesi tanya jawab dengan cara raise hand, tapi bisa juga di kolom chat. Tapi alangkah baiknya pakai raise hand ya guys. Oke. Lanjut. Lanjut. Boleh langsung sambut moderator, Mbak Gita, silakan. Halo, terima kasih Maulina. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bumi, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan saya Gita Laras-Widaningrum, jurnalis National Geographic Indonesia yang hari ini akan menemani Sobat Bumi dalam acara Environmental Week, Green Living, temanya itu rancang bangun kebun urban. Nah, mungkin nih aku mau jelasin dulu kali ya ke teman-teman. Jadi Environmental Week itu apa? Ini kegiatan yang kami selenggarakan di bulan Juli untuk membahas hal-hal terkait lingkungan. Nah, salah satunya itu tentang green living. Dan isu lingkungan itu sebenarnya luas banget ya, jadi nggak terpaku sama masalah sampah plastik atau limbah aja gitu. Nah, makanya kali ini Saya Pilih Bumi bekerja sama IDEA pengen ngebahas mengenai berkebun di rumah, termasuk gimana sih cara memanfaatkan lahan terbatas untuk berkebun. Nah, apalagi di pas pandemi ini kayaknya banyak yang udah mulai berkebun gitu ya, jadi selama di rumah aja atau WFH itu jadi banyak yang mulai coba untuk berkebun. Nah, pasti pengen tahu juga gimana biar bisa efektif ngelakuinnya di rumah. Hari ini saya udah ditemani oleh dua narasumber, tadi juga sebelumnya udah disebutin sama Maulina, yang udah berpengalaman banget soal berkebun. Yang pertama itu ada Mbak Sita Pujianto, ya praktisi urban farming dan petani kota. Kita sapa dulu yuk Mbak Sita. Halo Mbak Sita. Halo Mbak Sita. Halo, selamat pagi Mbak Gita. Iya, gimana kabarnya Mbak? Udah siap nih bakal sharing sama Sobat Bumi? Insya Allah siap. Oke. Nah, yang kedua ini narasumber kita ada Mas Sigit Kusumawijaya, arsitek, urban designer, dan co-inisiator Indonesia Berkebun. Halo Mas Sigit. Ya, halo, selamat pagi. Pagi Mas Sigit, nanti sharing-sharing juga ya Mas, gimana cara berkebun di rumah, mau mulainya gimana? Oke, siap. Nah, yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai diskusi kita hari ini. Teman-teman kayaknya bisa siapin catatannya nih karena kayaknya banyak banget ilmu yang bakal kita dapat dari kedua narasumber ini. Pertama, kita ngobrol dulu sama Mbak Sita kali ya nih. Mbak Sita ini udah mulai berkebun sejak 2013, jadi pasti banyak banget cerita serunya. Boleh Mbak di-share, silahkan. Langsung ke PPT-nya atau gimana? Iya, boleh Mbak di-share. Ya. Oke, selamat pagi Sobat Bumi. Terima kasih sekali Nat Geo, IDEA Online. Selamat pagi juga Mas Sigit. Oh iya, Saya Pilih Bumi Mas Andi. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia tentunya ya. Hari ini saya mau coba sharing bagaimana nikmatnya berkebun. Saya sudah berkebun itu dari tahun 2013. Awal mula ketemu Mas Sigit juga, kebetulan beliau adalah inisiator dari Indonesia Berkebun dan saya join di situ.
Mungkin sekilas sebelum saya bercerita, mungkin ada yang belum tahu, saya adalah Sita Pujianto. Saya berkebun di rumah saya. Rumah saya mungkin sebagai bayangan adalah rumah khas urban. Khas urban itu berarti mungkin sempit, kecil ya. Dalam arti saya punya rumah itu 90 meter. 90 meter, kemudian dengan luas teras yang tidak cukup besar. Nah, saat itu memang saya mencoba menanam seperti biasanya orang di teras. Kendalanya adalah waktu itu, masalahnya adalah di matahari. Jadi rumah saya itu menghadap selatan nih. Jadi buat sobat bumi yang belum punya rumah atau lagi cari rumah, mungkin menghadap selatan itu agak kurang pas kalau memang ingin berkebun. Jadi boleh disiasati dengan mencari rumah yang punya limpahan matahari yang cukup banyak. Ini sekilas gambar dari kebun saya yang sekarang. Pada dasarnya dulu tidak seperti ini. Jadi dari teras, kemudian saya sempat maju ke depan, berkebunnya mencari matahari. Jadi pada dasarnya kita memang ketika berkebun itu membutuhkan sinar matahari. Ketika di teras tidak bisa, saya juga belum tahu, belum cukup ilmunya, belum tahu varian sayur yang bisa ditanam dengan kondisi minim matahari. Kemudian saya menanam di depan rumah. Nah, depan rumah kemudian sebenarnya kayak menanam itu adalah hobi yang akhirnya menjadi tingkat ketagihan yang sangat akut nih, Mbak Gita. Jadi akhirnya saya juga melihat, depan rumah saya sinar mataharinya lebih bagus nih gitu ya. Jadi kalau ada ungkapan rumput tetangga lebih hijau, kalau dalam berkebun ada ungkapan kayaknya matahari di situ lebih bagus deh. Jadi akhirnya saya sempat menumpang di depan masjid. Kebetulan rumah saya itu dekat sekali, depan masjid. Nah, matahari cukup berlimpah di sana. Akhirnya memang hasil tanamannya jadi lebih bagus. Cuma memang tidak bertahan lama ya di sana, sehingga saya memang harus mencari cara gimana tetap menanam. Nah, akhirnya saya menggunakan tetap di balkon. Di balkon ini sebenarnya balkon saya, balkon yang biasanya sudah ada ketika kita membeli rumah. Jadi sekitar 2 meter. Nah, ini cukup untuk menanam, hanya kondisinya sebelum tahu ilmunya, menanam itu tidak ditempatkan di atas. Ini vertikal ya. Sebelumnya saya menanam di bawah. Nah, di bawah itu kurang matahari. Nah, sebenarnya penggunaan talang ini awalnya adalah inisiatif suami, bagaimana caranya bisa mendapatkan matahari yang cukup. Begitu. Kemudian, nah ini kemudian sekitar 4 tahun yang lalu saya perbesar. Di bawah ini adalah garasi. Garasi ini kemudian di atasnya saya buat penambahan kebun sehingga sekarang total ada 15 meter. Dan penggunaan talang seperti ini yang sebenarnya posisinya adalah menjorok keluar, yang awalnya hanya untuk mendapatkan matahari, ternyata menambah space menanam buat kami. Jadi kami punya banyak sekali space sekarang menanam. Kalau kita lihat secara besarnya seperti ini nih. Jadi talang ini dikhususkan buat tanaman-tanaman yang kecil. Ada 12 talang. Nah, 12 talang ini menjorok semua keluar dengan matahari yang super bagus, sehingga kalau dipanen dengan secara masif, satu talang ini 1,5 meter. Ada 12 talang, sehingga satu talang itu bisa 25 tanaman sayur. Sehingga kalau ditanam atau dipanen secara masif, secara serentak itu seminggu lebih kita bisa makan sayur. Ini sebelumnya hanya di sini. Kelihatan ya mataharinya lebih bagus yang di sebelah sini. Nah, ini sekilas tentang kebun saya, Mbak Gita. Nah, kemudian asal mulanya, kalau mungkin kita semua dalam kondisi yang sekarang tidak bisa keluar, mungkin ingin aktivitas yang lebih gitu ya, atau aktivitas untuk mengusir rasa bosan gitu. Kalau saya memang berbeda. Di tahun 2013 saya memulai berkebun itu awalnya bukan karena ingin berkebun, tapi karena membutuhkan sayur. Jadi saya membutuhkan sayur yang banyak, dengan seiringnya saya merubah pola makan saya menjadi lebih banyak makan sayur, kebetulan banyak makan sayur mentah atau yang minim proses. Nah, 2013 tidak seperti sekarang hebohnya. Kita bisa beli sayur organik dengan segala macam grade, dengan online, offline, kalau dulu hanya di supermarket. 150 gram sayur bayam organik itu adalah harganya sekitar 16.000.
16.000 itu 150 gram, padahal untuk membuat jus sarapan saya dan suami, saya membutuhkan setengah kilo, 500 gram. Belum salad dan seterusnya. Kenapa saya memilih organik? Karena otomatis tidak ada pestisida, karena akan dimakan dengan mentah. Oleh karena itu, saya mesti putar akal nih. Gimana caranya kalau kita itu mau sehat, harusnya mudah dong ya. Sehat itu harusnya murah. Tidak sebaliknya malah menguras kantong gitu ya. Bayangkan waktu itu lumayan banget. Kemudian saya belajar menanam. Standarnya belajar menanam itu dari Google, dari YouTube dan seterusnya. Kalau nggak salah 2013 itu lagi booming Twitter. Saya ingat banget dulu kenalah dengan komunitas Indonesia Berkebun. Kalau nggak salah Mas Sigit ingat nggak 2013 itu ada woro-woro tentang panen akbar kangkung. Nah saat itu saya tergerak, coba ya nanam. Ini udah nyoba di rumah nanam, tapi gagal. Nah begitu, ini seru juga ya kalau saya ke sana gitu ya, ikut ngumpul. Waktu itu di rumah salah satu ketua Jakarta Berkebun. Dari situ mulai saya bergabung dengan komunitas. Di komunitas itu ketemu dengan beberapa background yang benar-benar petani, benar-benar yang tahu berkebun, dengan yang banyak yang tidak tahu, tapi lebih banyak yang tidak tahu. Dengan background profesi seperti saya ibu rumah tangga, atau dengan seperti Mas Sigit, arsitek dan seterusnya. Nah, begitu berkumpul kita jadi punya persamaan frekuensi ingin belajar. Nah, di Indonesia Berkebun, saya waktu itu ikut yang di Jejaring Jakarta Berkebun, juga ada sekolahnya nih teman-teman. Sekolahnya namanya Akademi Berkebun. Diajarkan berkebun dari awal sampai panen. Bagaimana cara kita menyikapi perubahan iklim dan seterusnya ketika menanam, semua diajarkan di situ. Nah, dari situ saya mulai tidak menemukan kegagalan yang berarti. Sampai sekarang 7 tahun di rumah gitu. Jadi kalau ada orang on off antara ini, mungkin karena belum menemukan kuncinya. Tapi setelah ikut di komunitas, bertemu dengan banyak teman, akhirnya tidak ada ininya. Nah, akhirnya dari berkebun, berkomunitas, edukasi ke masyarakat dan seterusnya akan melahirkan banyak sekali kegiatan-kegiatan atau passion-passion yang lain yang berhubungan dengan alam. Yaitu saya akhirnya membuat kompos sendiri, kemudian hidupnya makin lama makin minim sampah karena tahu sekali itu akan berbahaya buat tanaman saya. Kemudian juga lama-lama hidup akan menjadi semakin minimalis dan seterusnya. Pada dasarnya akhirnya ketika berkebun akan menjadikan saya lebih selaras dengan alam. Intinya tidak merusak, tidak aku menanam benar-benar yang bertanggung jawab. Sebagai ini sedikit, metode yang saya pakai di berkebun adalah metode perlakuan organik. Tidak pure bisa organik, karena memang di perkotaan yang pasti dengan polusi, fogging setiap beberapa minggu gitu ya, itu pasti tidak akan ideal secara hasil. Tapi perlakuan organik di sini pasti cenderung kita lebih aman daripada yang kita beli di pasar atau di supermarket misalkan. Begitu. Nah, ini sebenarnya manfaat berkebun yang saya rasakan. Awalnya mungkin butuh sayur gratis yang murah, berlimpah dari rumah, sangat berlimpah untuk kebutuhan kami. Kemudian akhirnya lama-lama jadi pemanfaatan limbah, karena akhirnya kami tahu segala hal yang dari kebun, dari tanah, kita makan, kemudian harus kita kembalikan lagi ke tanah. Karena pada dasar nanti orang menanam akan tahu ya, situasi-situasi di mana kita akhirnya nggak boleh buang makanan, atau ketika panen gagal, terus apalagi daun kuning tidak jadi berbuah, itu semua kita perhatikan. Nah, akhirnya dari pemanfaatan limbah, selain pemanfaatan limbah, juga rumah menjadi sejuk. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah di musim panas seperti sekarang pun, rumahnya lumayan sejuk ya, pasti lumayan sejuk. Kemudian udara bersih, pastinya udara bersih. Nah, dilihat dari udara bersih dan ekosistem. Jadi sebenarnya kenapa saya mengambil metode menanam itu dengan tanah, karena memang ingin sekali bisa membentuk. Sebenarnya kan definisi organik adalah tidak mengubah habitat aslinya dari sebuah tanaman. Kemudian saya juga ingin memberikan bukan hanya ekosistem di luar lingkungan, tapi juga di dalam tanah. Kita kadang-kadang melupakan di dalam tanah itu ada ekosistem yang kadang-kadang kita suka rusak dengan penggunaan kimia, residu logam berat, gas metana, dan seterusnya yang ada di dalam tanah. Makanya
ingin banget memang mencoba untuk sedikit membantu. Ekosistem itu juga lahir dari keinginan saya untuk mendatangkan banyak hal di dalam kebun saya. Misalkan sekarang udah banyak burung nih. Mungkin sobat-sobat nanti kalau ketemu ketika di rumah nanti perhatikan ya. Di rumah itu ada capung nggak sih? Ada capung, ada kepik. Dia itu sebenarnya dua hewan yang sangat pemilih hidupnya ya. Kalau tidak bersih banget dia nggak akan mau. Jadi coba nanti lihat di luar, kalau mereka ada berarti aman nih sebenarnya rumah kita. Gitu. Kemudian ini kalau dilihat jumlahnya tidak banyak, tapi karena variannya banyak menjadi, meskipun sedikit menjadi cukup sebenarnya, bisa mendatangkan teman-teman. Nah ini hasilnya cukup buat dimakan beberapa hari, dengan konsisten menanam jenis lain, kemudian juga sustain dalam arti bukan hanya menanam tanaman yang langsung cabut kemudian habis, tapi juga menanam tanaman-tanaman yang bisa survive dalam waktu 2 tahun, bahkan seumur hidup. Di kebun yang hanya menggunakan pot, seperti kale ini, yang di bawah yang mau saya kelihatan nggak ya? Nah ini kale ini paling mahal ya, 150.000 sekilo. Ini bisa hidup dalam waktu 2 tahun hanya dengan sekali tanam. Padahal mudah sekali. Nah kemudian juga akhirnya bukan hanya sekedar sayur, kemudian sustain dan seterusnya, tapi juga mandiri. Bukan hanya mandiri pangan, tapi kita memang akan otomatis mandiri ke banyak hal. Salah satunya adalah mandiri pupuk, mandiri kompos, dan mandiri benih. Pada dasarnya kalau dibilang apa sih hubungannya berkebun dengan bagaimana merilis kebosanan, stres, pandemi, dan seterusnya. Dalam ilmu berkebun sendiri sudah dijelaskan bahwa sebenarnya berkebun itu bukan how to, tapi attitude. Intinya kita sendiri pasti akan lebih peka pada proses, pada indera, pada musim, yang kadang-kadang kita tidak pernah pahami. Pada dasarnya orang kota cenderung terburu-buru, praktis, serba instan, mau makan apapun ada gitu ya. Tapi dengan menanam, kita akan belajar untuk menikmati keindahan dengan melihat proses itu. Nah mungkin orang-orang yang sekarang WFH di rumah, mungkin ada waktunya untuk agak sedikit memindahkan ruang kerjanya ke kebun, supaya bisa melihat semua proses itu. Nggak ada nyamuk kok. Dengan kebun yang bersih tidak ada nyamuknya. Ini sebenarnya di sini. Sebenarnya kuncinya adalah kesadaran diri. Otomatis orang yang berkebun pasti akan sadar diri pada lingkungannya. Kalau enggak, berarti perilakunya nggak nempel tuh. Kemudian juga pengelolaan lingkungan. Pasti yang namanya orang berkebun itu tidak akan membakar sampah. Kemudian tidak akan membuang sembarangan sampah di dalam rumah dan seterusnya. Oke, sebenarnya dari semua itu, mungkin saya kilas balik mengenai komponen keberhasilan, karena ini saya juga dengan pilih bumi, mungkin harus lihat beberapa hal faktor keberhasilan dalam berkebun. Banyak teman-teman yang bertanya, berkebun itu susah nggak sih? Di antara bilang susah, harusnya ada di range menengah, harusnya bisa juga dianggap menjadi mudah. Intinya antara susah, menengah, dan mudah, sebenarnya ada yang namanya ilmu berkebun. Nah, 3 hal ini mungkin bisa menjadi patokan ya, bahwa berkebun itu bisa melihat dari kondisi tanah. Jadi kita sering banget terpacu dengan kalimat, tanaman saya nggak subur karena pupuknya nggak bagus. Padahal sebenarnya kita yang bukan tanamannya yang nggak subur, bukan benihnya yang nggak bagus, tapi tanahnya memang yang belum diberi nutrisi. Jadi sebenarnya kondisi tanah itu yang menentukan cikal bakal keberhasilan berkebun. Kemudian varietas tanaman juga itu salah satu penentu keberhasilan. Kalau mau nanam wortel ya jangan di Jakarta, tapi tanamlah misalkan di Jakarta tuh apa sih? Kangkung, bayam, sawi. Nah kalau di tempat lain, yang tempat dingin mungkin lebih variatif. Kemudian iklim. Mungkin ini kembali ke iklim, di mana orang ketika berkebun akan lebih peka pada keadaan iklim. Kita sekarang tahu ya, yang namanya hujan, musim hujan yang harus sudah berhenti tetap hujan gitu ya. Yang panas banget, jam 6:30 udah panas. Sehingga terjadi penguapan semakin banyak. Kalau nanam di pot tuh berasa banget, kalau tanahnya nggak benar itu akan cepat kering gitu ya. Sebenarnya ada 2 yang benar-benar paham banget adanya perubahan iklim, itu adalah petani itu sendiri. Di sini, jadi sebenarnya petani itu udah ngerasain banget di beberapa artikel, perubahan iklim itu paling dirasakan oleh petani. Jadi mereka ganti-ganti varian dan seterusnya supaya bisa menanam dengan tepat
tepat berarti efisien, berarti efektif buat hasil panennya. Kemudian hal lain yang tahu banget, yang merasakan, yang menderita banget akan perubahan iklim, tentunya binatang-binatang. Makanya dengan berkebun kita mendatangkan kembali binatang-binatang yang memang harusnya ada dalam habitatnya untuk tetap lestari gitu loh. Sudah dapat dalam penelitian bahwa lebah yang mengambil nektar dari benih yang ber-GMO atau benih yang berpestisida itu mandul. Bayangkan kalau tidak ada lebah, maka akan ada ratusan puluhan ribu tanaman yang harus kawin manual yang harusnya bisa dilakukan oleh binatang-binatang tersebut. Binatang penyerbuki yang nggak ada sama sekali. Mereka nggak mau makan tanaman yang ditanam masif di pertanian konvensional yang otomatis kimianya sangat tinggi. Bisa lanjut aja, menanam itu mudah. Kalau saya bilang mudah itu adalah bukan sekedar mindset, tapi adalah jika tadi sudah dipahami ilmunya, harusnya dengan mudah bisa kita lakukan. Kemudian kalau bisa dilihat di mapping dulu kebutuhan berkebun, saya mau berkebun nih, kira-kira saya punya waktu, ada waktu jeda di WFH di rumah gitu ya, pingin 1 jam lah, saja cukup. Setengah jam saja sudah cukup. Nah, sebelum memulai mau nanam apa sih sebenarnya, bukan melihat dari tren, tapi melihat jumlah komposisi di keluarga kita tuh berapa, sukanya makan apa. Misalnya anak kita tuh punya anak balita, senangnya memang lagi bagusnya makan sayur-sayur hijau, senang bayam, kangkung, sawi, brokoli kayak gitu ya. Nah, itulah yang nanti akan kita tanam. Itulah yang nanti kita akan belajar untuk menanamnya. Sehingga tepat. Karena kalau tidak tepat, kita mau nanam misalnya bagusnya nanamlah min 3 pot. Nggak dipanen. Cuma buat tren, cuma buat difoto, akhirnya tidak terserap dengan baik. Padahal maksud menanam adalah salah satunya untuk menjaga pasokan pangan di keluarga. Sudah bukan sesuatu yang di depan mata ya, tapi sudah sebelumnya kita rasakan bahwa begitu lockdown, di kompleks saya ini lockdown, tidak boleh ada tukang sayur masuk. Nah, akhirnya kita ke pasar. Tapi begitu ke pasar kita tahu ya, pasar juga banyak pedagang-pedagang yang akhirnya terkena COVID. Intinya kita sendiri tidak dapat yakin dengan makanan yang kita konsumsi. Kemudian juga ketika pesan online itu tubrukan dengan semua orang yang harusnya tidak pesan online jadi pesan online. Nah, sebenarnya akhirnya kita jadi menyasar ke makanan-makanan yang siap saji. Boleh nggak sih seperti itu? Boleh, tapi ketika kalau berbulan-bulan tanpa asupan yang baik, kasihan juga anak-anak kita nantinya gitu. Jadi berkebun itu benar-benar memang nanti akan harus di-set bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal sulit yang mungkin ke depan akan ada lagi hal-hal terkait seperti pandemi ini. Kita nggak pernah tahu ya, pandemi itu akan jalan sampai besok atau Desember atau setahun atau 2 tahun lagi. Nah, ini dari menu keluarga juga bisa di-set apa saja yang kita tanam dan kita bisa mencukupinya sepanjang tahun. Kemudian ada beberapa tanaman yang sebenarnya kita sering lupakan, adalah ada 3 tanaman, annual, biennial, dan perennial. Nah, sebenarnya tanaman yang kita tanam kalau tepat maka kebun kita akan mencukupi. Sebenarnya yang harus kita banyak tanam adalah perennial. Perennial itu tanaman yang sangat less effort, nanamnya cuma tancap, tapi dia bisa hidup bertahun-tahun sampai selesai, bahkan di pot. Saya punya kelor itu sampai sekarang sudah ada 4 tahun. Pepaya Jepang itu sudah 7 tahun. Masih ada di dalam pot itu. Dan supply tumbuhan banyak, supply sayuran ke rumah banyak sekali, sering banget. Dan ternyata tanaman-tanaman ini setelah diteliti di jurnal-jurnal internasional, superfood gitu loh. Dan sudah memang terbukti bisa, dan sama gizinya mungkin dengan selada, bayam, dan seterusnya. Lebih malah ya. Padahal tanaman-tanaman annual ini kan sekali tanam habis, ulang lagi, tanam lagi, ulang lagi, 1,5 bulan panen habis, tanam lagi. Makanya itu yang menimbulkan kecapean buat kita yang menanam. Tapi kalau kita nanamnya banyak di perennial, nggak banyak effortnya. Oke, masuk ke dalam tips berkebun. Sebenarnya berkebun itu identik dengan kita mesti mengenali rumah kita, lingkungan kita. Rumah kita sendiri kita mesti observasi, sinar matahari yang berlimpah di mana sih? Berarti ada sumber makanan kita yang bisa ditumbuhkan dengan baik dan benar di situ.
Nah, besok pagi atau sekarang mungkin masih bisa lihat kira-kira di rumah Sobat Bumi itu di mana ya yang mataharinya berlimpah. Dan itu pastikan, pasti jangan-jangan bukan di teras gitu ya, bisa di mana saja. Kemudian pastikan sumber air tersedia. Sumber air ini sangat penting supaya nanti nggak merasa terbebani. Meskipun bisa menggunakan grey water, saya sering menggunakan grey water, terutama di musim panas dari air-air buangan yang tidak mengandung kimia, misalkan air rebusan sayur, kukusan sayur, air cucian beras, air AC dan seterusnya itu saya tampung buat menyiram tanaman. Yang minus adalah saya belum bisa mengumpulkan air hujan. Kemudian jika berkebun di balkon dan rooftop, yang saya punya balkon itu tanpa naungan, jadi panas langsung ke ini. Nah, ada baiknya memang menanam tanaman jenis rambat supaya untuk mereduce sinar matahari atau panas matahari yang berlebihan di jam-jam tertentu. Kemudian berbanyak varian tanaman. Varian tanaman itu jangan tanam cuma satu gitu. Saya sukanya ini aja. Saya cuma doyannya ini aja. Karena seperti kayak rumah itu butuh perlindungan, support system. Sehingga harus ada tanaman herbs, tanaman rimpang, tanaman yang bau-bau, tanaman yang wangi-wangi, tanaman yang berwarna, selain sayuran yang kita makan. Selain sayuran yang kita tanam. Kemudian kebun juga, karena di rumah, pastikan jangan seperti kebun ya, tapi apalagi sawah. Tapi harus seperti garden. Garden ya berarti secara estetika dia kelihatan enak. Supaya nanti kalau ada suami atau suami saya misalnya nggak suka yang rambat-rambat, ya carilah rambatan yang malah bikin cantik gitu, bukan rambatan yang akhirnya menuin seluruh balkon, jadi kayak sarang anaconda gitu ya. Jadi estetikanya juga mesti diperhatikan. Kemudian sanitasi ini penting banget karena banyak laporan ada tikus masuk gitu ya, ada tikus masuk sehingga ya sanitasi itu harus dilakukan berkala. Sanitasi itu bukan bersihin, ngosek gitu bukan ya, tapi dengan tidak terlalu banyak yang gelap-gelap gitu ya. Kemudian kira-kira ada gulma-gulma itu dibersihkan dan seterusnya. Sanitasi ini tidak menjamin kebun itu steril dari hama ya, tetap ada hama. Kan tadi niat di awal adalah kita mendatangkan banyak sekali hewan-hewan yang berpotensi menyuburkan, bukan hanya menyuburkan. Dia juga butuh temannya bisa jadi hama. Jadi dalam berkebun itu hama adalah juga support system dalam kebun kita. Hanya jumlahnya dikendalikan. Sama seperti bakteri-bakteri buruk. Nah, kalau bakterinya banyak atau hama baiknya banyak, nyerbuknya banyak, otomatis si hama itu tidak akan masif gitu ya. Nah, berkebunlah seperti gambar-gambar ini. Ini sebenarnya gambarnya real, silakan ada sumbernya di bawah. Mereka adalah orang yang saya sangat menikmati Instagramnya karena orang-orang yang bisa berkebun di saat-saat seperti ini nih. Cuma memang tetap aja yang pertama adalah mempelajari ilmu berkebun plus-plus. Plus-plus di sini artinya sebelum ke plus-plusnya, ilmu berkebun ini sekarang banyak di-share ya, di IG Live, online gitu ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Kemudian juga bisa membaca buku, literatur yang pas. Cuma tipsnya adalah baca buku atau referensi dari orang yang sama mirip kondisinya dengan kita. Kalau kita bahkan ngebunya di tanah, ya coba cari referensi yang untuk tanah. Kebun dengan di pot, carilah yang kebun dengan di pot. Plus-plus artinya ada composting, ada pupuk mencegah hama, itu pelajaran-pelajaran yang memang menarik dan bisa diambil bersama-sama. Kemudian menanamlah yang paling mudah dan paling cepat panen. Itu penting banget karena orang yang biasa nggak nanam, tiba-tiba nanam, temperamennya masih pingin cepat panen ya, lebih cepat go food, mendingan go food gitu ya dibanding, online. Makanan online, kita lebih senang ke situ. Nah, gimana caranya cari sayuran yang gampang dan mudah dipanen. Kemudian, sisa konsumsi itu adalah surga benih dan bibit. Kalau kita nggak boleh keluar, kalau kita akhirnya berkebun, beli semua barang, padahal kita belum tahu itu akan kepake, kemudian jejak karbon kita menjadi semakin banyak, coba lirik dapur kita. Dapur kita itu ada sisa cabai, tomat, semua berbiji. Itu bisa ditanam.
daun bawang, seledri, semua itu bisa ditanam. Cobalah tumbuhkan dari situ dulu. Kemudian menikmati proses, intinya berkebun itu juga melatih kita untuk sabar, nggak baperan, mengikuti proses, dinikmatilah, mungkin sambil ngopi-ngopi, atau Zoom bareng teman-teman sambil di belakangnya adalah background kebun. Jadi hal-hal yang akhirnya kita membangun chemistry dengan kebun itu sendiri. Seperti ini ya, kita bisa bikin mungkin bareng-bareng sama anak-anak main di sini, meskipun tempatnya sangat sempit. Nanti coba dicek Instagramnya, tempat-tempatnya sangat sempit, tapi sangat menyenangkan. Kemudian ini tanaman-tanaman yang bisa ditanam di masa pandemi. Benih saya letakkan di tengah, kalau bukan pandemi pasti saya letakkan di atas. Jadi regrow adalah yang paling terbaik sehingga orang bisa lebih anteng di rumah berkebun. Tidak memaksakan diri untuk membeli banyak dulu gitu ya, untuk melatih kesukaan berkebun dulu. Berikutnya adalah manajemen bertanam. Ini nanti bisa dipelajari, yaitu tadi mengenal rotasi berkebun. Mungkin yang punya masalah sama persis seperti saya, itu rumah hadap selatan. Jadi saya setiap tahun ya mengharapkan rotasinya kembali ke rumah saya. Meskipun tidak setiap saat, tapi pasti ada masa-masa di mana rotasinya ke rumah saya dan berlimpah. Gitu ya, berlimpah di waktu itu. Nah, itu perlu juga manajemen untuk melihat itu. Kemudian melihat musim, saya sebutkan ada 3 musim kemarau, musim hujan, dan hama. Hama ini adalah musim, memang ada masa-masanya musim hama. Mungkin ada ketidakseimbangan iklim, sehingga memang hama akhirnya banyak masif, dan itu mau kebunnya, mau disemprot apapun, ya tetap ada hama gitu ya. Nah, itu juga perlu dilihat. Kemudian kecocokan benih tadi sudah di-share di awal. Kalau kita memang tinggal di Jakarta, ini seperti saya, berarti dataran rendah. Carilah bibit-bibit, biasanya suka ada benih-benih, informasinya di kemasan itu, apakah ini baik ditanam di mana. Jadi nggak ngotot. Kalau ngebunnya ngotot, gagal, pundung, nanti susah untuk mulai lagi. Kemudian wajib menanam tanaman perennial. Tadi tanaman perennial itu wajib banget, karena saya juga jadi akhirnya pasokan sayurnya cukup. Arti cukup itu berarti sudah menjadi kulkas buat keluarga saya. Nggak tergantung dengan misalnya pakcoy saya kena ulat, ya nggak tergantung dengan tanaman annual, karena sudah ada tanaman yang lain. Kemudian mulailah menyemai di saat-saat yang baik. Artinya kalau hujan, menyemai itu kena hujan, kena ini, mungkin di akhir-akhir musim hujan, kita bisa melihat kira-kira musim hujan datang dari situ. Kita mulai nanam sehingga nanti panen di musim panas. Musim kemarau maksud saya. Nah, ini mungkin bisa dilihat aja dataran rendah, kalian bisa lihat di referensi manapun, silakan. Tapi ini dari pengalaman saya yang pernah saya tanam di rumah. Oke, ini mungkin closing-nya Mbak Gita. Saya ingin men-share filosofi Jawa, Hamemayu Hayuning Bawana, karena pada dasarnya dunia itu sudah dibuat sangat indah. Tuhan juga sudah menciptakan makanan terlebih dahulu sebelum menaruh manusia di bumi, sehingga tidak pernah ada ketidakcukupan pangan sebenarnya. Hanya memang kalau lihat dari zaman dulu, orang memang dari hunting, kemudian belajar menanam. Nah, itu kembali lagi seperti itu sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita tetap, berarti ya tadi, kita tetap membuat bumi itu tetap indah, tetap layak ditinggali. Mungkin bukan hanya menanam sayur, bisa menanam apapun aja gitu ya. Karena pada dasarnya CO2 yang berlebihan ini bisa dibantu diserap oleh tanaman, sehingga bisa memberikan oksigen yang cukup baik, gitu ya, kita tetap sehat. Nah, itu adalah tugas manusia. Jadi, ibu bumi ini perlu dibantu loh sama anak-anaknya segini banyak yang sekarang dikasih pandangan tentang pandemi, yang diem aja. Kita harusnya sebagai anaknya memang memberi, karena sudah terlalu banyak kita dikasih, tapi nggak pernah membalikin ke ibu kita. Yaitu adalah ibu bumi kita. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih banyak Mbak Sita atas pemaparannya, seru banget ya. Tadi Mbak Sita udah lengkap banget cerita gimana awal mula berkebun, dari yang tadinya di balkon, terus sampai numpang masjid ya Mbak, terus sampai sekarang pakai talang, dan udah lumayan banyak spot gitu di rumah yang bisa dimanfaatkan untuk berkebun. Nah, Mbak Sita juga tadi
ngasih tips-tips gimana kalau kita mau mulai berkebun. Yang perlu diperhatikan mungkin adalah matahari yang cukup ya, ini salah satu hal yang penting. Terus kondisi tanah, varietas tanaman, iklim itu juga menentukan keberhasilan panennya gitu. Terus perhatikan juga pasokan air yang tersedia dan perbanyak varian tanaman. Sanitasi juga nih harus dilakukan secara berkala biar nggak ada hewan-hewan yang ngeganggu kebun kita gitu. Penting juga perhatiin estetika, jadi bikin taman yang bagus, jangan sampai rambat-rambat malah kayak hutan gitu tadi kata Mbak Sita. Nah, sebelum mau mulai nanam, bukan lihat dari tren, apalagi sekarang kan udah mulai berkebun nih banyak banget, tapi jangan lihat dari trennya, tapi kayak anggota keluarga kita ada berapa, terus kayak sukanya makan apa aja. Nah, jadi hasil panennya tuh bisa bermanfaat, bisa jaga pasokan pangan buat keluarga. Apalagi di tengah pandemi ini, tadi Mbak Sita bilang kan ada beberapa keterbatasan ya, kayak susah nyari tukang sayur, terus pasar juga ada beberapa yang ditutup, jadi susah kalau mau belanja. Kalau belanja online pun banyak yang pesan, jadi kemungkinan datangnya lama atau prosesnya lama gitu. Nah, dengan berkebun ini bisa membantu di tengah situasi sulit kayak pandemi ini, kayak kita bisa ngambil sendiri dari kebun kita. Mungkin bisa pilih tanaman perennial, ini malah kata Mbak Sita wajib banget, karena Mbak Sita sampai cukup banget stok sayurannya ini karena nanam tanaman perennial ini gitu. Terus Mbak Sita juga menggunakan metode menanam organik, ini karena dia ingin membantu ekosistem sekitar, jadi ingin mendatangkan banyak hal juga gitu di kebunnya, kayak capung, kepik dan hewan-hewan lain gitu. Jadi benar-benar simbiosis yang saling menguntungkan, melestarikan habitat di sekitarnya juga gitu. Terus tadi manfaat juga Mbak Sita udah jelasin banyak banget manfaat dari berkebun, kayak di samping memberikan ketenangan bagi diri sendiri, itu bisa bikin kita lebih sehat juga ya, karena sayur-sayurannya tadi bisa didapat sendiri, terus murah, jadi nggak perlu beli yang mahal, karena paling cuma butuh menanam aja tadi. Terus manfaat buat lingkungan juga luar biasa, karena kita memanfaatkan limbah, terus bikin udara bersih, mengurangi polusi udara, rumah juga jadi lebih sejuk gitu. Nah, tadi sih Mbak Sita bilang pada dasarnya berkebun itu membuat kita jadi lebih selaras dengan alam. Gitu sih. Itu tadi yang bisa aku rangkum dari pemaparan Mbak Sita. Nah, tapi aku mau nanya nih Mbak, selain masalah sinar matahari tadi, kalau misalkan kesulitan menanam di rumah tuh apa ya? Karena kan lahannya terbatas gitu ya, nggak kayak lahan terbuka yang mungkin bisa nanam banyak dan segala macam. Nah, kalau Mbak Sita sendiri di rumah kayak gimana? Kendalanya, tantangannya gitu. Kendalanya sebenarnya tidak terlalu banyak sih Mbak, dalam arti paling hal-hal yang sifatnya misalnya kayak hama datang, misalnya gitu ya, kayak tiba-tiba tikus naik ke atas gitu, misalkan seperti itu. Kemudian kendala matahari, kalau sekarang sih saya rasain banget itu kendala matahari. Lagi nggak berpihak di tempat saya, jadi tanaman yang butuh banget matahari berlimpah itu yang mengeluarkan bunga Mbak, mengeluarkan bunga. Hampir semua sayuran yang berbuah itu kan mengeluarkan bunga. Berarti kebayang dong situasinya Mbak, lebih ke situnya ya. Kemudian fotosintesis juga jadi susah, berarti nutrisi dalam tanamannya juga jadi kurang gitu, misalnya seperti itu. Kemudian mungkin dari segi kendalanya dari saya belum bisa menampung air hujan. Sebenarnya kalau air hujan ditampung tuh lumayan ya. Cuma ternyata mahal nih Mas Sigit. Mungkin nanti bisa tanya juga ke Mas Sigit ya. Kenapa ingin banget sebenarnya bisa membuang banyak saluran air kayak air dari mesin cuci, misalnya saya pakai lerak kan, itu bisa dibuang ke dalam, bisa dijadikan menyiram tanaman Mbak Gita. Kan itu ya, sirkular jadinya, muter-muter di rumah kita sendiri, nggak ada yang keluar kebuang sama sekali. Sayang sedih lihat air tuh larinya ke selokan. Gitu. Oke, makasih Mbak Sita. Nah, tadi tuh Mbak Sita udah jelasin tuh kendalanya kalau di rumah kayak gimana. Nah, sesi selanjutnya mungkin bisa dijawab kali nanti sama Mas Sigit ya. Jadi kita mau ngobrol nih gimana semakin paham cara berkebun di rumah, terus kayak bertanya-tanya lahan yang harus disediakan itu seperti apa, luasnya berapa, terus pokoknya urban farming dilihat dari sisi arsitektur itu gimana. Jadi langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama Mas Sigit. Untuk selanjutnya dipandu sama teman saya, Maulina Kardiranti, silahkan. Thank you Gita. Oke, kita udah Mbak Sita udah banyak banget jelasin, seru banget, dan kayaknya aku roaming banget ya, sebenarnya nggak ngerti sayur-sayuran karena anaknya nggak makan sayur loh, malah curhat. Jadi pengen banget sebenarnya tahu sebenarnya berkebun tuh ternyata seru banget ya di rumah, dan kayaknya healing juga gitu buat diri kita. Tapi kayaknya masih bingung soal lahan yang terbatas. Terus kalau misalnya di rumah kita kurang sinar matahari itu gimana? Kayaknya Mas Sigit bakal lebih ngerti, lebih paham. Boleh langsung kita sambut aja, Mas Sigit, silakan. Ya, halo. Oke, sudah ada sudah ada Mas Sigit. Nah, Mas Sigit ini dari arsitek dan urban designer.
boleh nih Mas, langsung kita beberapa pertanyaan yang mungkin tadi juga menyelingi dari Mbak Sita juga. Langsung kita siapkan PPT-nya, silakan Mas. Oke, saya share aja ya. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan semuanya ya? Sudah Mas. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Buat teman-teman, sobat-sobat bumi yang juga menyaksikan. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan tentang background saya. Saya sebagai arsitek dan urban designer, lebih ke profesional saya. Tapi tadi juga mungkin sudah disebutkan, saya salah satu co-inisiator atau co-founder dari komunitas urban farming dengan nama Indonesia Berkebun, dan Mbak Sita juga sama-sama kita penggiat juga di Indonesia Berkebun. Nah, mungkin di sini saya mau coba menjelaskan, tapi lebih kepada dari sisi desain ya, kira-kira kebun yang bagus seperti apa, atau mungkin dikaitkan dengan desain rumahnya seperti apa, terus kemudian pengaplikasiannya bisa di mana saja, apakah di level tanah, atau mungkin di rooftop, atau mungkin secara vertikal, atau mungkin secara sloping, itu mungkin nanti bisa saya jelaskan. Tapi kalau karena saya sebetulnya mungkin saya akuin juga mungkin kalau level berkebun saya jauh lah di bawah Mbak Sita ya, karena secara teknis saya pun juga baru coba-coba, karena kan saya sebenarnya backgroundnya juga arsitek dan perancang kota gitu. Jadi untuk berkebun nih saya juga baru coba-coba setelah ikut dengan komunitas Indonesia Berkebun. Jadi mungkin di rumah saya pun juga belum yang sangat ideal bisa memenuhi atau hampir memenuhi semua kebutuhan pangan saya. Berkebunnya juga masih belajar-belajar. Jadi kalau nanti mau tanya tentang teknis mungkin lebih baik ke Mbak Sita. Mungkin kalau saya lebih kepada desain ya, kemudian kira-kira secara estetika itu seperti apa gitu. Ya, jadi saya mulai saja sharing saya. Judulnya saya sebut sebagai Urban Farming Architecture atau arsitektur pertanian kota ya. Towards sustainable living, atau untuk mencapai tujuan hidup yang lebih lestari, lebih sustainable gitu ya. Ya, mungkin saya akan cerita dari sisi makro dulu, global dulu, tapi nanti akan saya skip karena kita nanti akan fokus lebih kepada berkebun di skala rumahan ya, walaupun nanti ada beberapa project yang saya juga kerjakan, itu skalanya sudah lebih dari skala rumahan. Jadi ternyata awareness ya, kesadaran berlingkungan dan tentang atau berkebun untuk warga kota juga, mungkin juga warga di desa, itu akhir-akhir ini sedang meningkat. Walaupun memang kami sudah melakukan sosialisasi ini dari tahun 2010-2011 gitu. Tapi mungkin gara-gara pandemi ini akhirnya masyarakat itu mulai sadar lagi gitu, kalau memang ternyata kesehatan itu dan coba juga kebersihan itu sangat penting ya. Jadi makanya mungkin akhirnya banyak masyarakat yang kalau saya lihat ada dua faktor ini ya, mau mencoba berkebun ini. Pertama mungkin memang benar-benar yang tadi Mbak Sita bilang, sudah berkesadaran lingkungan. Jadi sudah tahu goalnya, manfaatnya. Ini tentang ketahanan pangan. Jadi memang kita harus bersiap-siap ya. Apalagi dengan ada pandemi ini, ya dengan akses yang terbatas, akhirnya masyarakat mulai sadar gitu. Yang kedua, itu sebetulnya mungkin bukannya belum sadar, tapi karena dilanda kebosanan ya, di rumah, terbatas semuanya, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya mencoba-coba gitu. Dan mudah-mudahan nantinya bisa lebih sadar gitu. Oh ternyata manfaatnya seperti ini gitu. Nah, oke, nanti saya cerita ke situ, tapi saya akan cerita tentang skala global dulu ya. Nah, ini mungkin sebagai ice breaking aja ya. Ini sebenarnya di situ tertulis ya, ini di lokasinya di Padalarang. Ini mungkin kita bisa ngelihat dari Jakarta ke Bandung, itu naik kereta api. Kalau naik mobil di Cipularang itu terbatas sama barriernya, jadi mungkin nggak kelihatan. Kalau naik kereta api pasti kelihatan. Intinya yang mau saya tekankan di sini, sebetulnya masih banyak lahan-lahan hijau yang istilahnya perawan ya, yang masih lestari, masih alami, natural gitu, yang tidak jauh dari lingkungan tempat kita tinggal. Ini mungkin saya ngomongnya di Jakarta. Jadi intinya lahan-lahan pertanian itu masih banyak sebetulnya di Indonesia. Ya. Nah, ini juga sama ini tapi di Bantul. Tapi intinya kalau tadi mungkin dari atas bird eye view ya, view dari burung ya, dari kereta sih, tapi kesannya dari mata burung ya. Nah, ini view human eye view ya, yang saya juga sebut tadi ini
daerah-daerah pertanian ini masih banyak, masih kaya Indonesia itu seperti ini. Tetapi, ini saya kasih slide berikutnya, itu yang juga menjadi challenge dan juga ancaman sebetulnya. Nah, seperti ini, lahan-lahan pertanian itu semakin lama semakin habis ya. Ini juga sebetulnya banyak faktor yang sebetulnya akibat ulah manusia juga pastinya, ya kan? Karena mungkin ya karena saya belajar ilmu perkotaan ya. Kota itu memang semakin mekar, semakin berkembang gitu ya, dan akhirnya manusia pun juga butuh kebutuhan primer ya, semacam yaitu termasuk kebutuhan papan atau rumah. Nah, kebutuhan papan ini yang sangat-sangat dibutuhkan. Akhirnya banyak sawah-sawah yang akhirnya dijual cepat seperti ini karena mungkin juga ownernya, pemiliknya butuh uang cepat gitu ya, uang instan dan lain-lain. Jadi lahan-lahan ini semakin habis gitu. Ini memang ada di Yogyakarta, tapi ini juga sebenarnya melanda di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia ya. Biasanya di sekitar kota besar ini banyak lahan-lahan pertanian di area istilahnya itu rural ya, atau pedesaan, atau di pinggiran kota. Itu semakin lama semakin berubah fungsi. Tiba-tiba di tengah sawah ada rumah, ada ruko, ada hotel, macam-macam lah gitu ya. Nah, kemudian ini lebih gambaran umum saja ya. Ini yang tadi saya sebut, manusia pasti semakin bertambah. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini tahun 50 itu hanya 30% manusia tinggal di area perkotaan. 2000-an awal itu sudah hampir 50%. Dan tidak lama dari sekarang, 10 tahun lagi nih, manusia di bumi ini 60% tinggal di area perkotaan. Yang harus kita tekankan, makanya ini juga mungkin supaya kita semua itu sadar. Jadi yang saya sebut tadi tentang ketahanan pangan, kita harusnya melihat lebih jauh ke depan. Nanti yang mungkin bukan buat kita, tapi buat anak cucu kita, mereka dapat sumber makanan dari mana? Kalau semua orang tinggal di kota. Dan saya pernah melakukan wawancara dengan petani, itu mereka nggak banyak dari mereka yang mau generasi penerusnya anak-anaknya juga jadi petani. Jadi itu tadi, itu manfaat background-nya yang harus kita sadarin. Jadi kita harus mempunyai kesadaran akan ketahanan pangan. Itu ya intinya. Ini kalau kita ngeliat urban populasi di Indonesia ya ini sebenarnya sekilas saja, saya cepat-cepat saja ya. Nah, isu-isunya, pertama ada isu sosial ya, nanti mungkin bisa dibaca sekilas. Isu ekonomi ya, kemudian isu lingkungan. Nah, di sini mungkin yang saya pengen tekankan, isu lingkungan di sini ya. Merosotnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan, ada banjir yang bertitif, dan lain-lain. Daya dukung lingkungan merosot. Ini sebenarnya masalah dari kota kita ya, semakin kota itu semakin berkembang. Nah, kita lihat kan lahan-lahan seperti ini yang kadang-kadang itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Misalnya ada lahan nganggur seperti ini ya, di bawah underpass atau ya kadang-kadang di kota pun juga masih banyak lahan-lahan kosong yang nganggur, atau mungkin lahan sengketa, atau anak-anak yang sulit untuk bermain bebas gitu ya, bahkan ini membahayakan seperti itu. Nah, kita lihat nih ya, dalam satu kawasan, ini di daerah Jakarta, mungkin orang Jakarta juga paham, ini sebenarnya di Rasuna Said, saya sebut saja, dekat Kuningan ya, daerah Kuningan. Kita lihat dalam satu kawasan aja nih, ada 3 karakter zona yang sangat berbeda. Yang kanan itu sangat-sangat padat ya, dan cenderung horizontal. Yang tengah itu sudah terdesain dengan baik dan pertumbuhannya itu kepadatannya cenderung vertikal. Sedangkan yang kiri itu sangat-sangat kosong, dan entah itu lahan nganggur, entah itu lahan sengketa. Tapi kita lihat ini adanya ketidakteraturan atau tidak terkontrolnya penataan kota dengan baik ya. Nah, akhirnya kita kurang ruang terbuka hijau, banyak yang membuat semacam ini gitu kan. Ini saya kayak semacam gimmick saja kan, mungkin di mall atau ya semua pihak swasta akhirnya membuat taman yang artifisial gitu ya. Bahkan orang saja nggak boleh masuk, ini ada pagar-pagarnya di sekitarnya nih. Jadi ada agak-agak ironis. Nah, sekarang kita ngomong lagi tentang food ya. Tadi kan saya sebut di background-nya lahan-lahan hijau, lahan-lahan yang subur, lahan-lahan pertanian itu semakin tergerus ya dengan perkembangan kota. Kemudian juga tadi petani nggak mau generasinya menjadi petani juga, generasi penerusnya. Akhirnya apa yang timbul? Ini di masa mendatang, Indonesia khususnya, tapi di beberapa negara itu sudah mengalami yang namanya global food crisis ya. Khususnya mungkin yang sedang dilanda perang atau ada imigran dan lain-lain ya, seperti ini. Mereka sudah mengalami itu. Indonesia sekarang mungkin masih santai-santai aja, walaupun juga dengan adanya pandemi ini juga kita mengalami krisis juga ya. Nah, ini juga saya kasih data statistik countries where prices are already increasing ya. Ada wheat dan rice itu di Indonesia sudah 20 to 30% increase ya. Ini yang disebut cikal bakal krisis pangan ya. Nah, ini kita lihat nih, wheat, gandum, soya,
kacang kedelai ya, kemudian rice, beras, dan jagung. Ini dalam 2 tahun itu sudah naik food prices-nya. Nah, kalau kita bicara tentang sustainable goal ya, yang mungkin akan kita bicarakan di sini sebetulnya ada di nomor 2. Ini nomor 2 yang ini berdasarkan prioritas, zero hunger ya. Bagaimana kita bisa mencapai sustainable development itu untuk mengatasi kelaparan di situ dan supaya semua adil gitu kira-kira. Kalau bicara tentang desain ya, ini saya mungkin nggak akan terlalu dalam di sini ya. Yang namanya sustainable design itu pertama ada renewable energy atau energi yang terbarukan. Kita bisa memanfaatkan misalnya solar panel dan lain-lain. Terus mempunyai nilai ekologis, adanya strategi yang pasif ya, seperti misalnya bagaimana kita mendesain rumah atau bangunan itu gimana caranya supaya bisa pasif. Dalam arti misalnya kita bisa membiarkan angin masuk dengan adanya cross ventilation. Jadi tidak perlu AC, rumah tetap adem gitu. Jadi tidak boros ya. Kemudian ada whole life cost. Kemudian juga ada sustainable transportation, health and wellness, dan adanya sustainable materials. Nah, kemudian saya langsung loncat. Ini saya sebagai arsitek apa yang bisa saya lakukan gitu. Nah, ini saya kemudian berpikir juga karena sebetulnya manusia, seluruh umat manusia dimanapun ya, itu kita punya nenek moyang di mana mereka di zaman prasejarah atau sebelumnya lah ya, mereka mempunyai keahlian untuk bercocok tanam selain berburu untuk mendapatkan makanan. Jadi saya yakin semua DNA-nya itu masih ada di tubuh kita gitu. Cuma karena mungkin kita terbiasa hidup di kota, apalagi anak-anak zaman sekarang ya sudah tinggal di apartemen, udah lahir udah tinggal di apartemen gitu, mungkin jarang nyentuh tanah. Jadi praktek berkebun tuh jarang dilakukan, tapi saya yakin pasti punya gitu loh DNA itu. Jadi planting is human basic survival skill, ya. Nah, dan gerakan-gerakan urban farming ini sudah ada di seluruh dunia sebetulnya. Dan kebanyakan memang gerakan-gerakan ini sifatnya bottom up ya, atau grassroots gitu ya. Ini ada di New York ya, ada komunitas urban farming di sana. Mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai rooftop farming terbesar di dunia katanya, karena memang ini gedungnya lumayan luas. Ini semuanya tanaman sayuran. Dan ini beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh teman-teman Indonesia Berkebun. Kami memanfaatkan lahan-lahan nganggur tadi yang kita lihat tadi di Google Street Satellite View, lahanan kosong. Kita coba memanfaatkan, pastinya harus ada izin dari pemiliknya ya. Kita meminjam lahan itu untuk dijadikan lahan produktif. Terus kemudian juga kita juga banyak melakukan gerakan kegiatan-kegiatan istilahnya community empowerment atau pemberdayaan komunitas dengan semacam gerakan-gerakan CSR dengan beberapa institusi lah. Ini yang kita lakukan di Kepulauan Seribu, di kampung Kepulauan Seribu. Nah, akhirnya muncul gerakan Indonesia Berkebun. Ini sebenarnya awalnya di tahun Oktober 2010. Jadi waktu itu Kang Emil, Pak Ridwan Kamil, sebelum dia jadi wali kota, sebelum dia jadi gubernur tahun 2010 ini tweet yang buat kami sangat historical gitu, historis ya. Ini 5 Oktober 2010, ini Kang Emil ngajak nih. Oke, setelah kita diskusi tentang urban farming apa sih di saat itu mungkin masih banyak orang itu nggak ngeh term urban farming. Apa sih urban farming gitu? Akhirnya kita diskusi lewat sosial media, zaman itu Twitter ya sempat jadi trending topik, dan akhirnya Kang Emil ngajak, ya udah kalau kita udah diskusi, yuk kita kopdar gitu. Waktu itu namanya masih U Farm gitu kita sebutnya. Ini saya juga ikut terlibat di sini, ada teman-teman yang lain, istilahnya inisiator lain. Akhirnya Kang Emil ngajakin untuk kita berkumpul. Dan akhirnya kita benar-benar melakukan praktek gitu loh. Dalam arti kami dipinjamkan sebuah lahan, ada di Spring Hill Residence ya, di Kemayoran, Jakarta Utara ya, di sekitar Jakarta Utara sana. Nah, ini lihat nih kondisinya yang kami pinjam lahannya seperti ini, dipinjamkan oleh kami. Ini 1 hektar lahannya sangat-sangat rusak ini. Ini sebenarnya banyak lahan-lahan seperti yang nganggur, lahan-lahan sisa, lahan-lahan yang terbengkalai dan lain-lain, lahan tidur yang sebetulnya kita bisa manfaatkan. Ya, tadinya seperti ini lahannya rusak sekali gini. Karena memang ini ada di sebuah perumahan ya, sebuah kompleks gitu, dan memang belum dibangun di saat itu. Sekarang sudah terbangun, ada hotel di situ. Zaman dulu seperti ini di tahun 2010 ini 2010 lah, 2010 akhir. Dan akhirnya kita melalui sosial media kita ngajakin seluruh warga Jakarta. Saat itu juga nama komunitasnya masih dengan nama Jakarta Berkebun. Jadi belum ada yang namanya Indonesia Berkebun atau kota-kota lain. Jadi Jakarta Berkebun kita melalui sosial media mengajak semua teman-teman. Akhirnya ada media yang juga kita undang, itu mencatat ada sekitar 150 orang yang hadir. Ada yang dari Bekasi, Tangerang dan lain-lain hadir untuk ikut berkebun bersama di saat itu ya. Dan lihat nih, ini tadinya lahan yang rusak itu, ini sebenarnya masih rusak sih. Kalau mungkin di sini ada ahli pertanian juga pasti ngomel-ngomel, wah ini nggak cocok, ini nggak layak.
Tapi yang penting kita memanfaatkan dulu gitu. Jadi masih banyak puing-puing di sini sebetulnya. Tapi sudah kita bersihkan dan kita bikin saat itu hanya kangkung memang, khusus kangkung saja. Karena memang banyak yang istilahnya newbie atau baru mencoba untuk menanam. Jadi orang yang ahli bilang, udah kalau mau mencoba yang gampang dulu, yang tangguh dulu, kangkung. Oke, kita tanam kangkung ini 1 hektar semuanya. Dan itu sebenarnya cukup lama. Karena memang lahannya sangat rusak ya. Sebetulnya kangkung kan bisa 18 sampai 21 hari bisa dipanen. Tapi ini 1,5 bulan gara-gara tanahnya rusak gitu. Tapi akhirnya bisa dipanen dan inilah ya ekspresi warga urban, orang-orang kota ya. Mungkin di situ juga waktu pas panen ini kita juga undang kan semua dan banyak yang datang juga. Mungkin yang ikut panen sekitar 30% aja gitu. Yang 70% paling cuma foto-foto. Tapi nggak apa-apa. Mereka punya akses sosial media dan itulah tools ya, senjata buat warga kota itu menyebarkan semangat urban farming ini supaya lebih viral gitu. Dan kita bikin hype. Dan akhirnya muncul teman-teman dari kota lain ikutan juga. Kita juga ikut bergabung dong, seru kayaknya gitu. Teman-teman dari Bandung berkebun, Bogor berkebun, Samarinda, Madiun dan lain-lain ya, ada Semarang, Makassar, Medan, Bali berkebun, ya Solo berkebun dan akhirnya ini kami alhamdulillah saat ini masih aktif ya. Ini mungkin saya perlu update, sudah lebih dari 50 networks atau jejaring yang ada di 10 kampus dan 40-an kota di seluruh Indonesia, dari Aceh berkebun sampai di paling timur di kota Fakfak berkebun, di kota Fakfak di Papua. Memang banyaknya di Jawa dan semuanya mereka masih punya kebun komunitasnya. Sebenarnya konsepnya simple yang kami buat, ekologi, ekonomi dan edukasi. Ya, secara ekologi pastinya kita ingin menyuburkan lahan itu kembali yang tadinya rusak seperti ini ya. Dalam 3 bulan sih sebenarnya kurang juga bisa ini. Jadi lebih subur kembali. Nah, ini yang tadi yang saya sebut mungkin lebih kepada food security atau ketahanan pangan ya. Ya, kita bisa mengajarkan warga tentang ketahanan pangan, efek jangka panjangnya nantinya. Secara edukasi kita mengajarkan pastinya warga, khususnya mungkin generasi penerus ini yang mungkin nanti mereka akan mengalami tadi yang namanya krisis pangan ya, supaya mereka mempunyai ketahanan pangan dari dini gitu. Kita juga punya kelas namanya Akademi Berkebun. Ini yang kita sebut Akademi Berkebun. Kalau di Jakarta ada di BSD tiap 2 bulan sekali. Ini lagi-lagi ya ekspresi warga urban ya seneng ceria ya di foto ya karena mereka pengen eksis gitu. Tapi itu juga experience buat mereka sendiri gitu loh. Karena mungkin mereka nggak pernah berkebun, akhirnya ikutan berkebun jadi wah asik juga gitu loh. Ini ya teman-teman ya untuk anak-anak kita juga ya, buat mereka belajar tentang alam, tentang tumbuhan di luar kelasnya masing-masing gitu. Biarkan mereka bermain dengan dengan bebas ya di alam. Kan ada satu jargon di suatu produk ya, sabun itu kan kotor itu baik kok gitu. Jadi nggak apa-apa, biarkan mereka bermain untuk melatih sensor motoriknya gitu ya, sensor motoriknya untuk mereka biarkan mereka bebas bermain, tidak apa-apa kotor-kotoran, yang penting mereka punya kesadaran akan lingkungan tadi. Nah sekarang kemudian balik ke kondisi saat ini tadi juga mungkin disebutkan oleh Mbak Sita ya, jadi benar-benar ya setelah pandemi, dengan adanya pandemi ini akhirnya orang tuh benar-benar mulai sadar gitu ya, jadi urban farming itu sebagai opsi tentang ketahanan pangan, solusi ketahanan pangan selama dan mungkin mudah-mudahan pasca COVID ini, misal kita sudah bebas ya dalam arti sudah mulai adaptasi ya new normal ini, mudah-mudahan mereka tetap gitu berkebun. Nih nggak hanya di Indonesia, di luar negeri pun ya. Ini dari Reuters nih, home gardening blooms around the world tuh. Ya ini saya kemarin sempat diwawancara oleh tirto.id. Ini Antara News juga. Ini Jakarta Post. Ini kemarin alhamdulillah juga Indonesia Berkebun dipercaya diundang oleh gugus tugas COVID-19 Indonesia, Republik Indonesia. Ini salah satunya Mbak Wina, salah satu penggiat kami dari Bekasi, yang hadir di situ. Kita bikin press release dan momentum berkebun di rumah saat wabah COVID. Semuanya nih di macam-macam. Dan termasuk di sosial media pun. Kami banyak mengamati ya dari teman-teman admin Indonesia Berkebun, Instagramnya @id berkebun. Nah, kita lihat ini akhirnya banyak warga yang mention, yang posting tentang berkebun, gardening segala macam. Dan pasti kita sangat-sangat appreciate dan ini sangat-sangat viral, sangat-sangat banyak gitu ya. Mereka ya istilahnya memamerkan atau ya sekedar memperlihatkan ini kebun saya, ini pupuk saya, ini saya lagi bikin ini dan lain-lain gitu. Jadi ini juga sangat-sangat sangat-sangat viral akhirnya. Ada yang bikin komposter, ada yang bikin urban farming seperti ini, vertical tour seperti ini dan lain-lain. Nah, contoh-contoh itu bisa kok secara kreatif gitu ya. Kita sekarang ngomongin estetika ya. Secara kreatif itu kita bisa memanfaatkan benda-benda, barang-barang yang bekas gitu ya.
mohon maaf, yang ini juga ada yang lucu aja, saya ngambil dari internet menggunakan itu gitu, dan ada yang lemari-lemari bekas, ada yang kloset dan lain-lain gitu. Atau secara vertikal tadi mungkin sama yang dilakukan Mbak Sita ini dengan talang ya, atau botol-botol bekas juga bisa dilakukan seperti ini ya. Ada penggunaan kayak ini kerat-kerat atau keranjang-keranjang gitu ya. Kemudian ini biasanya untuk sepatu ya, ini bisa dimanfaatkan untuk vertikal gitu. Nah, sekarang saya bicara tentang arsitektur dan saya coba combine dengan urban farming ya. Nah, jadi saya biasanya mencoba untuk meyakinkan klien gitu ya. Kadang-kadang klien merasa, waduh kalau saya mencoba untuk go green Pak, itu kadang investasinya mahal segala macam gitu. Memang mungkin nggak mahal banget, tapi sedikit mahal. Atau kalau kita kreatif, kita pun juga bisa memanfaatkan menggunakan material-material sebetulnya tidak mahal, tapi lebih go green gitu. Ya, kadang-kadang soalnya mikir, Pak kalau saya go green jadi mahal banget dong nanti ini bahannya gini-gini. Karena memang kadang-kadang teknologi yang go green itu sedikit mahal. Tapi yang saya bilang tadi, Pak kalau misalnya Bapak tidak menerapkan go green dari sekarang, nantinya kalau sudah operation bangunannya sudah jadi, itu maintenance-nya akan lebih mahal Pak. Kalau Bapak nggak go green dari sekarang gitu, ya. Jadi it is how much the cost if we are not going green from now gitu loh. Nah kalau kita ngomong tentang rumah sehat, ya mungkin banyak yang sudah tahu ya pastinya ya, adanya air sirkulasi, sirkulasi udara yang baik, ada cross ventilation supaya angin itu bisa mengalir gitu kan, good sanitation ya, sanitasi yang baik, good opening for natural lighting ya, jadi bukaan yang cukup ya sebetulnya untuk natural lighting, karena Indonesia itu di negara tropis gitu, jadi kita berlimpah akan sinar matahari. Jadi kadang-kadang saya juga ngelihat ada beberapa desain rumah yang kok sayang-sayang gitu, jendelanya kecil-kecil gitu, padahal kita dilimpahi sinar matahari gitu, atau mungkin ya sifat orangnya introvert gitu ya, tapi biarkan sinar matahari itu masuk. Ini kan tadi juga sebenarnya salah satu pasif strategi, dalam arti kalau misalnya kita siang hari tidak perlu menggunakan lampu gitu ya, supaya lebih hemat energi seperti itu. Dan good vegetation. Nah, tadi mungkin yang juga sempat Mbak Sita singgung ya, ini kadang-kadang ya, saya melihat, ini karena sebenarnya apa yang coba arsitek di sini istilahnya berikan konsultasi itu, atau advice gitu ya, sebetulnya lebih kepada bagaimana sih kita bisa mengkombinasikan gitu, dalam arti mengintegrasikan rumah atau apapun lah, kantor bisa, atau gedung kita dengan urban farming. Kadang-kadang soalnya yang saya amati ya, ada orang yang memang suka berkebun, tapi setelah saya datang ke rumahnya, kok kebunnya berantakan gitu, kok nggak enak dipandang, nggak istilahnya secara visual nggak menarik gitu loh. Jadi mungkin di situ arsitek hadir di situ untuk memberikan advice. Jadi kita juga bisa semacam kolaborasi. Saya dengan beberapa klien saya yang kebetulan ini nanti saya ceritakan dari Indonesia Berkebun juga, itu saya banyak dapat ilmu gitu loh. Mas ini tumbuhan ini nggak bisa di sini. Mas ini vertikal harus kayak gini. Yang ini nggak boleh. Mas yang ini gini-gini harus kena matahari dan lain-lain. Saya banyak belajar dari situ gitu. Dan itulah tadi yang saya sebut. Ini supaya bangunan atau rumah kita ini bisa terintegrasi. Cara visual tuh tetap enak ya. Apalagi kalau misalnya kita bangun dari nol gitu ya, dan sudah mempunyai konsep. Misalnya datang ke saya, Mas ini saya mau ada konsep urban farmingnya. Nah itu dari awal tuh sudah bisa gitu, sudah bisa didesain misalnya ya. Oh letak kebunnya di mana, entah di rooftop, entah di level tanah, entah itu vertikal dan lain-lain. Ataupun kalau misalnya rumahnya sudah ada nih misalnya, sudah ada dan akhirnya mau berkebun. Tadi mungkin sama kayak kasusnya Mbak Sita. Jadi rumah sudah ada, kemudian mau mulai berkebun. Nah itu juga bisa juga gitu. Seperti itu, atau ya ada renovasi, ada pengen dimasukkan konsep urban farming, itu juga bisa. Nah kebanyakan di sini mungkin ada yang memang renovasi juga, ada yang juga dari nol ya. Ini salah satu project istilahnya beranda home ya, oleh ownernya ini Mbak Indri. Tadi kemarin bilang mau hadir, nggak tahu saya udah hadir apa belum. Ini daerahnya di Cipete, rumah dan kos-kosan ya. Nah ini rumah pribadinya beliau, ini kos-kosannya ada di sini. Dan waktu itu rumahnya di daerah Cibubur sebelumnya, dan dia waktu itu mau bilang pindah ke Jakarta, dan dia memang sudah punya usaha kos-kosan sebelumnya di depan Unpar di Ciumbeluit, Bandung, dan dia waktu mau ke Jakarta ya pengen rumah ini juga menghasilkan pastinya. Kalau kos-kosan pastinya juga secara revenue bisa balik modal lah istilahnya ya, membangun rumah dan kos-kosan kemudian balik modal, tapi menghasilkan juga ini adalah menghasilkan kebutuhan pangan untuk Mbak Indrinya sendiri dan keluarga gitu. Jadi
intinya dia pengen ada area berkebun, dan karena lahan Jakarta sangat sempit, ya kita bisa manfaatkan misalnya secara vertikal, ya. Ini kita pakai metode vertikultur, jadi kayak pot yang disusun-susun gitu ya secara vertikal, kita bikin ring-ringnya gitu, disusun secara vertikal, atau menggunakan vertical garden, atau ini tanaman rambat seperti itu, dan ada juga di area rooftopnya. Jadi ini kombinasi ya. Ini sebenarnya lebih ke konsepnya, bagaimana modul-modul yang didesain untuk yang area merah ini area rumah pribadinya, yang kuning orange ini area kos-kosan. Dan akhirnya inilah lahan untuk si ownernya atau klien ini tadi untuk berkebun. Jadi kita memang taruh lahan ada di level tanah dan juga di rooftop garden. Juga kita ada sedikit courtyard atau istilahnya halaman tengah untuk juga sebagai sumber air sapan air hujan untuk di recycle lagi jadi air untuk menyiram tanaman gitu. Nah, ini ya tadi ini beberapa fotonya ya. Ini secara vertikal juga bisa nih. Ini misalnya ada bayam, ya, kangkung, bisa nih, selada nih. Ya, dengan vertikal bisa kok gitu. Ya. Nah, ini di koridornya kos-kosannya nih. Di koridornya kos-kosan, kamar-kamar kos-kosannya. Nah, kita bikin railing ini atau balustrada istilahnya. Railing-railing ini juga dengan sistem vertikultur ya. Pengairannya seperti apa? Nggak mungkin ini pengairan manual juga pasti capek sekali kan kalau nyiramin semuanya manual. Kita bikin yang namanya drip irrigation system. Jadi kalau misalnya di zoom sebetulnya ini kelihatan ya, ada kayak bukan kabel sih, kayak selang-selang kecil warna hitam ya, yang istilahnya ditusuk kemudian ke pot lain ditusuk. Nah ini dengan sistem yang otomatis gitu ya. Bahkan kalau ownernya pergi misalnya ke luar kota atau luar negeri, itu sudah pakai timer gitu, jadi otomatis pagi nyiram seperti itu. Dan ini airnya ini juga hasil dari recycle air hujan. Jadi ini memang kondisi yang lama. Sekarang sama Mbak Indri sudah banyak istilahnya lovernya udah banyak. Tapi ini bisa dibuka tutup karena hujan di Indonesia sangat ini ya tempiasnya ya. Jadi kadang-kadang bisa masih kena muncrat, tapi makanya dikasih lover yang lebih banyak supaya bisa dibuka tutup. Tapi kalau hujan masih ringan, itu air hujan masih bisa masuk ke courtyard dan kemudian air itu di-recycle kembali untuk menyiram tanaman-tanaman ini semua ya, dengan pastinya ada pompa dan lain-lain. Ini ya, ini courtyard tadi yang saya bilang tadi. Ini tadi railingnya tadi. Ini buat anak kos misalnya nongkrong dan lain-lain di sini. Ini yang tadi disebut ada void-nya. Jadi air hujan, angin tuh masih bisa ngalir ke sini. Jadi sebenarnya udaranya juga sejuk. Nah, ini view dari lantai 3 ya, lantai 3 dari kamarnya Mbak Ibi sendiri, ownernya. Nah, dia kalau keluar ada gazebo. Nah, ini area berkebunnya. Area berkebunnya itu di rooftop ya. Memang kita tidak bikin semacam bak ya, tapi memang rooftop yang rata, dan kemudian ownernya menanam secara istilahnya menggunakan pot atau raised bed atau polybag gitu di situ. Dan ini view-nya sangat menarik karena menghadap ke arah Simatupang ya. Di situ ada banyak gedung-gedung. Jadi atmosfer urban farming-nya itu benar-benar dapat ya. Berkebun di tengah kota gitu kira-kira. Ini view kebalikannya. Ini tadi gazebo-nya tadi. Ini tadi kemarin saya dikasih lihat foto-fotonya yang sudah sekarang lebih lebat sini. Ya, seperti itu. Nah, ini rooftop-nya tadi. Area rooftop-nya seperti ini. Memang cukup luas dan ada jembatan untuk ke arah atap ini. Biasanya, nah ini banyak kunjungan dari ini kalau nggak salah ada mahasiswa dan teman-teman dari penggiat Indonesia Berkebun juga sering hadir datang ke sini ikut berkebun atau foto-foto atau nongkrong-nongkrong. Nah, ini biasanya buat tempat nongkrong di sini. Nah, ini waktu ada wawancara dari saya lupa dari wartawan apa ini. Ini jadi atap ini bisa dibuat untuk nongkrong-nongkrong kayak gitu. Ini ada satu proyek lain ya di BSD. Ini juga saya beruntungnya, alhamdulillah, saya mendapatkan klien juga dari teman-teman Indonesia Berkebun yang sudah punya passion tentang gardening gitu. Dan kebetulan ini pemiliknya namanya Ibu Ida, dan dia sebenarnya seorang public figure untuk bidang agriculture lah kira-kira. Jadi sering didatengin orang, sering didatengin media untuk belajar gitu. Dan ini rumahnya ada 2 coupling waktu itu, dan ini juga sama, dia pokoknya pengen ada area berkebunnya. Bisa di level tanah, bisa di level vertikal, atau di atas atap gitu ya, di rooftop. Dan karena dia seorang public figure, dia sering datengin orang-orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum kenal atau belum akrab mau ikut belajar, dia langsung bisa naik ke pakai rem ya, karena rumahnya lumayan panjang, pakai rem berhenti sedikit ke atas untuk ke area berkebunnya di rooftop ya. Dan di sela-sela rem ini ada yang kita sebut vertikultur dan vertical garden gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini metode tempat skema penanamannya. Ada yang tanaman memang tanaman
produktif ya, tanaman pangan. Ada juga kita kombinasi juga pastinya dengan tanaman estetika, karena tanaman pangan itu harus bisa reachable ya, atau bisa diraih, dalam arti ya kan harus dipanen ya tanaman pangan. Jadi nggak bisa yang sangat tinggi itu kita kasih tanaman pangan, akan sulit untuk dipanen gitu. Jadi ada beberapa yang kita combine dengan tanaman yang sifatnya estetika. Nah, ini udah jadinya seperti ini. Ini tadi remnya ini. Nah, ini yang saya sebut tadi di sela-sela ini ada vertical garden-nya. Ini rem ke atas gitu. Ini 3D-nya kira-kira seperti ini. Nah, mungkin ini beda dengan yang di Cipete, Beranda Home tadi. Kalau di Cipete memang rooftop-nya hanya rata gitu, dan itu nanamnya pakai pot, raised bed, dan lain-lain. Ini yang di BSD ini, saya sebutnya food self-sufficiency house. Jadi rumah yang dapat mandiri pangan. Rumah kebun yang mandiri pangan. Nah, ini di rooftopnya ini, kita benar-benar bikin bak ya, dan kita taruh tanah di situ. Jadi, kalau kita lagi di atas ini benar-benar seperti berkebun di level tanah, padahal di lantai 2 gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, ini udah jadinya, waktu itu juga lagi ada wawancara, kalau nggak salah dari Kompas ini, untuk meliput rumah ini juga. Ya. Ini view tadi antara rem ya. Jadi tadi di sini ada rem dari bawah, istirahat dulu, terus ke atas. Nah, ini yang saya sebut tadi, bukaannya lebar, tapi tetap difilter dengan pot-pot ini, dengan tanaman ini, supaya matahari nggak terlalu terik masuk ke sini. Seperti itu. Nah, ini view lain, ini yang kita sebut vertikultur, seperti ini di terasnya ya. Nah, ini juga sama, ini dari atas rooftop tadi, ini ke arah rem. Ini tadi remnya ini waktu masih gondrong sekali ya. Nah, ini area sholat tadinya, untuk area sholat, tapi akhirnya menjadi area gazebo juga, karena di tengah-tengah dua masa bangunan ini ada kolam besar. Nah, menariknya, ini biasanya orang-orang yang suka berkebun ya, cenderung sangat sosial kalau menurut saya. Apalagi dia suka berorganisasi atau berkomunitas gitu. Jadi teman-teman komunitas atau orang-orang tuh sering ngumpul di situ. Gitu. Termasuk tadi yang rumah Beranda Home tadi, itu biasanya jadi ajang ngumpul teman-teman bisa berkebun atau yang lain-lain lah. Jadi menjadi sesuatu yang sifatnya sosial. Saya sebut social space gitu ya. Ini juga ada kunjungan dari anak-anak yang homeschooling waktu itu, belajar berkebun juga. Ini di rumahnya Ibu Ida juga di sini waktu itu. Ini saya akan cepat juga. Ini ada beberapa project yang masih under construction. Tadi yang di cover ini ada di Jagakarsa. Saya sebut Riung House untuk ngariung di situ. Ini nantinya juga saya rencana bikin rooftop farming di atas. Kalau yang ini mungkin hanya untuk rumput saja, rooftop garden rumput. Kalau yang ini mungkin benar-benar untuk berkebun. Kita fasadnya juga menggunakan fasad kayu bekas ya, untuk jadi sekat dari fasad. Kayu-kayu bekas kita susun secara acak untuk memfilter matahari. Dan ini kita pakai kontainer di rumahnya. Ini kira-kira view-nya dari atas seperti ini. Ini tadi ya area berkebunnya, ini area rumputnya. Nah, yang tadi saya sebut juga, ini project di Borneo, di Kalimantan ya. Kita bisa bikin juga dengan sloping atau miring seperti ini ya. Sebetulnya ini juga ada unsur estetikanya juga sebetulnya. Jadi supaya nggak monoton, berkebun hanya cuma di tanah, atas tanah atau vertikal. Kita bisa bikin sloping seperti ini ya. Ini ada project juga di Bali, masih proposal sih. Ini rumah yang cuma 5x20, atau di Bali disebutnya satu are ya. Satu are itu 100 meter segi, 5x20 meter. Ya, kita bikin kontainer di atas dan kita ada area-area urban farmingnya. Seperti ini, menggunakan talang-talang seperti ini juga gitu. Ini juga yang menarik, urban farming juga akhirnya, atau klien saya yang datang juga akhirnya itu nggak hanya skalanya individu, tapi juga yang sudah menuju area komersial ya. Ini kayak contohnya ada satu hotel, butik hotel di Jogja, itu juga minta ada area urban farming. Jadi saya bikin kecil memang di atasnya kontainer ini gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Ada hotelnya juga kita pakai kontainer, kemudian juga ada kafenya untuk komunitas kumpul juga. Nah, ini ada area urban farmingnya di situ. Ini kira-kira seperti ini view-nya. Nah, ini ada urban farmingnya tadi. Dan juga restoran ya, restoran juga ada yang pernah dibikinkan, sayangnya tidak jadi nih. Ini di puncak ya, restoran ayam ternama lah gitu. Kita bikin sloping seperti ini, jadi orang bisa naik ke atas ini dengan jalan gitu ya, tiba-tiba sampai di atas. Dan sebenarnya di belakangnya ada area urban farmingnya juga. Ini sayembara yang skalanya juga lebih luas akhirnya, sayembara di UKI, Universitas Kristen Indonesia di Cawang. Kita juga bikin rooftop garden-nya itu menyelubungi seluruh bangunannya nih. Nah, jadi sama ini, jadi sloping, orang bisa jalan sampai ke atas ya, dan juga ada area urban farming-nya sebenarnya di bawah. Nah, ini mungkin bukan di urban, ini ada sebuah resort di Banyuwangi, masih dalam proses perizinan. Ini juga sama, saya mencoba untuk mempertahankan, karena di situ di kondisi existingnya ada area pertaniannya, kayak sawahnya gitu, dan kebun-kebunnya. Jadi kita coba pertahankan.
dan beberapa konsep rumahnya juga bukan rumah villa-villanya ini, unit-unitnya ini bungalow ini menggunakan konsep rumah joglo osing ya, di Banyuwangi rumah osing gitu. Tapi kita pertahankan area pertaniannya gitu supaya seperti ini ya, supaya pengunjung itu bisa merasakan apa ya, agrowisata atau agroturism juga gitu, kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik ini juga proyek yang waktu itu saya terlibat. Waktu ini pas Gubernur Pak Ahok ya, Pak Basuki Cahayapurnama dengan Pak Jarot wakilnya, tentang RPTRA, mungkin banyak yang mendengar, ruang publik terpadu ramah anak. Dan ternyata di situ di RPTRA itu ada panduan ya, karena waktu saya ikut mendesain itu ada guideline-nya gitu. Jadi panduan di situ harus ada kebun gizi. Nanti saya kasih lihat kebun gizi. Nah, seperti ini 3x2 harus ada kebun gizi. Jadi sekarang RPTRA alhamdulillah sudah ada 300-an kalau nggak salah di seluruh DKI ya, sama Kepulauan Seribu, dan itu punya spot urban farming. Jadi ya entah saya juga tidak memonitor semua 300-nya, tapi intinya semua warga itu sudah disediakan lahan atau spot urban farming di masing-masing RPTRA. Jadi ada 300 spot yang tersebar di Jakarta, semuanya punya urban farming. Dan saya pernah didatengin ada mahasiswa S3, mahasiswa Indonesia S3 yang lagi kuliah di Australia. Mereka melakukan penelitian tentang efek RPTRA kepada warga, pengaruh RPTRA terhadap warga. Dan dia sempat datang ke RPTRA yang salah satu RPTRA yang kami desain ya, itu di daerah Tanah Abang, saya lupa, di Rusun. Dan ternyata warganya itu sangat-sangat suka berkebun. Jadi yang tadinya dikasih lahan 3x2 untuk berkebun, itu sama warganya ditanamin hidroponik, segala macam, aquaponik, bahkan di pinggir-pinggir. Jadi benar-benar rimbun sekali itu RPTRA-nya itu. Saya juga kaget, wow, ini hebat banget. Dan alhamdulillah saya ya dulu ikut bareng-bareng mensosialisasi tentang urban farming di Indonesia Berkebun, bisa mengaplikasikannya di dalam desain RPTRA untuk seluruh kota. Dan salah satunya tadi yang saya tahu, itu baru yang saya tahu, itu benar-benar menerapkan urban farming, dan itu saya sangat bangga dan terharu sebetulnya. Ya, ini beberapa RPTRA yang kami desain. Dan ini salah satu proyek terakhir ya. Ya waktu di zaman Pak Ahok saya terlibat, kemudian sekarang Pak Anies juga saya ikut terlibat mendesain namanya Taman Maju Bersama. Beda dengan RPTRA, memang konsepnya lebih bottom up ya. Nah, ini ada satu Taman Maju Bersama, itu sebuah ruang terbuka hijau sebetulnya kalau ini. Kayak taman ya. Ini di Rorotan tuh Jakarta Timur, agak utara lah ke sana, ujung ya. Dan ternyata memang masih punya sawah di sana, lahan sawah. Dan kalau RPTRA mungkin beda sama Taman Maju Bersamanya, TMB atau Taman Maju Bersama ini menggunakan metode bottom up. Jadi menggunakan FGD, dan waktu itu saya hadir ke FGD-nya, ternyata warganya itu minta adanya urban farming gitu. Jadi saya dalam hati kaget juga, biasanya yang ikut FGD itu mohon maaf ya ibu-ibu PKK, karena suami-suaminya pada kerja ya. Jadi ibu-ibu PKK itu minta gitu, Pak, minta dong ada area urban farming. Dalam arti, kok ngeh juga. Jadi saya bangganya dalam arti awareness tentang urban farming itu sudah sampai ke situ gitu. Jadi mereka minta ada lahan untuk berkebun. Dan ya akhirnya saya desain area urban farmingnya di sini. Sawah tetap saya pertahankan karena memang ini mungkin sedikit lahan sawah yang ada di Jakarta, yang masih ada di Jakarta. Tapi kita bikin kayak deck ya, supaya warga kota itu bisa menyusuri deck ini lewat atas ya, deck atas sawah untuk menikmati ya sawah ya. Apalagi mungkin anak-anak yang zaman sekarang mungkin jarang ke sawah gitu kan. Biarin mereka biar belajar tentang sawah. Kita bikin pedestrian pond, area urban farming di sini. Jadi area kebun di sini. Kemudian ini ada ya pastinya fungsi-fungsi lain taman ya, ada area futsal, ada shelternya, amphitheater, parkir dan lain-lain. Nah ini kira-kira seperti ini area urban farmingnya. Nah ini kayak gini kita bikin supaya nggak monoton gitu urban farmingnya. Jadi nggak cuma plain datar, tapi kita bikin naik turun supaya lagi-lagi ya harus instagramable buat warga kota. Kira-kira seperti itu. Nah ini mungkin akhir dari saya, urban farming untuk ketahanan pangan keluarga. Jadi saya yang tadi saya sebut bahagianya itu alhamdulillah ya dengan kami melakukan sosialisasi dari tahun 2010, ya sampai akhirnya sekarang masih aktif, dan awareness atau kesadaran masyarakat ya, khususnya apalagi dengan adanya pandemi ini lumayan meningkat gitu loh. Dan mudah-mudahan setelah pandemi ini juga warga tetap bisa sustain, bisa berkebun, dan semoga bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Siap, thank you Mas Sigit. Oke, kita langsung aja, aku langsung menanggapi PPT dari Mas Sigit ya. Berarti ada beberapa highlight. Yang pertama mungkin beberapa orang itu mulai berkebun, mulai dari dua faktor, bisa karena udah sadar lingkungan juga, ada juga udah ada yang cuma mencoba-coba. Sadar lingkungan di sini, udah sadar akan ketahanan pangan yang semakin sulit.
Nah, terus ditambah lagi di kota kita susah atau kurangnya lahan terbuka hijau yang berada di sekitar kita. Kemudian dengan adanya community empowerment, makanya Mas Sigit coba untuk membentuk sebuah wadah seperti Indonesia Berkebun. Itu ya Mas ya. Oke. Boleh nih, udah banyak pertanyaan juga dari audiens. Langsung Mbak Gita, boleh langsung disebutin aja Mbak Gita. Ya, terima kasih Maulinani. Tadi narasumber kita udah jelasin banyak banget ya, lengkap banget tadi memaparkan. Jadi kita langsung aja kayaknya ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang udah kita kumpulkan di sini. Atau kalau mau yang ada raise hand juga boleh. Bisa memanfaatkan fitur raise hand. Tapi tadi kita juga udah ngumpulin yang di kolom chat, ada beberapa, mungkin bisa dibantu pertanyaan-pertanyaannya. Oh, ini ada yang raise hand, ada Andin Putri, yang mungkin bisa di-unmute. Halo Mbak Andin. Halo, selamat pagi Kak. Pagi. Ya, mungkin boleh langsung aja pertanyaannya untuk narasumber. Iya, saya ingin bertanya pada Kak Sita sama Kak Sigit. Sebelumnya saya tanya ke Kak Sita dulu. Jadi saya ini juga baru berkebun nih Kak, untuk manfaatkan di rumah saja. Nah, sistem kebun yang saya gunakan di awal-awal ini pakai sistem regrow our food, tapi kadang juga ada nggak berhasilnya, kayak misalnya tanaman itu nggak tumbuh subur gitu loh. Nah itu ada nggak solusi dari kakak supaya regrow saya ini bisa tumbuh subur? Terus untuk tanaman kecil-kecil untuk di vertical garden itu seperti apa yang bisa saya lakukan untuk kelanjutan di kebunnya? Terus apakah Kak Sita punya saran terkait tanaman indoor yang bisa dipakai untuk di dalam rumah? Nah untuk selanjutnya pertanyaan untuk Kak Sigit ya Kak ya, sekalian. Oh iya Kak, tadi materinya sangat keren. Terus saya tertarik sama penampungan air hujan. Nah di sini apakah bisa kita secara mandiri membuat sistem penampungan air hujan untuk pengairan tanaman tadi? Mungkin ada cara sederhananya gitu Kak. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Mbak Andin. Mungkin bisa dijawab Mbak Sita dulu kali ya, baru habis itu ke Mas Sigit. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya terkait dengan regrow. Memang banyak sekali sekarang orang regrow, tapi pada dasarnya basic regrow juga mesti tahu tipikal tanamannya. Mungkin melihat dari Pinterest atau luar negeri ya, kadang-kadang semua di regrow, wortel di regrow, sawi di regrow gitu ya. Nggak apa-apa juga, tapi kalau lihat dari sifat dari sawi aja, sawi itu hidup sekali doang, tidak bisa hidup kembali. Jadi kalau ditumbuhkan lagi, dia hanya selesai menyisakan sisa hidupnya. Dan kalau melihat regrow pertama di air dulu, sebenarnya nggak ada nutrisi apapun dalam air tersebut. Jadi memang akhirnya nanti busuk. Berkali-kali saya sering share tentang ini, bahwa regrow yang pasti-pasti aja, yang udah pasti memang dia tanaman yang berjangka panjang. Sebenarnya nggak kelihatan, tapi sangat berguna. Misalkan kayak daun bawang. Daun bawang itu bagus banget karena saya selebri daun bawang kucai itu udah mandiri bertahun-tahun, jadi nggak pernah beli lagi. Daun bawang itu saya cuma beli seikat di pasar, sekarang sudah jadi 2 bedeng, itu full buat kebutuhan sehari-hari. Nah, sebenarnya pertama tadi ya, tipikal tanamannya mesti tahu dulu. Kedua, regrow juga harus melihat dari media tanamnya. Jadi kunci dari semua tanaman itu adalah media tanam. Media tanam itu berarti tanah. Bukan yang salah bukan regrow-nya, tapi memang banyak sekali orang kok mati ya gitu ya, tanamannya ya, karena sebenarnya tanamannya itu tidak bernyawa. Kita kan sebenarnya berkebun tuh memberi nyawa pada tanah-tanah mati dengan cara memberikan kompos. Nah, kompos ini adalah banyak sekali bakteri, sama sih seperti yang kalau kita minum yogurt gitu ya. Ada bakteri-bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga dia bisa melawan. Nah, gunanya dalam tanah sama persis seperti itu. Jadi dia harus dikayakan dulu dengan unsur hara,
baru dia akan bisa menghidupkan apapun. Tidak akan ada tanaman yang kenapa-napa, kecuali tanaman-tanaman khusus ya, misalkan seledri gitu ya, itu memang agak sedikit susah, tapi silakan dipelajari dan itu mungkin saja. Oregano dan seterusnya itu mungkin-mungkin aja. Jadi harusnya mau coba lagi ya Mbak, gitu. Kedua, tentang tanaman kecil yang bisa di pot kecil, cara melihat pot itu penting sekali untuk melihat kesuksesan sayuran itu ditanam. Bisa lihat dari sayur benernya. Kalau sayur benernya tinggi, itu berarti potnya besar. Kalau saya senang banget pot 30 cm sampai 40 cm itu ideal banget di rumah, gitu ya. Lihat dari potnya besar. Kalau kampung kita beli segede gini, bayam segede gini berarti besar. Atau tanaman yang jangka panjangnya bakalan 2 tahun atau lebih, potnya 40 cm ke atas. Nah, yang kecil-kecil berarti tanaman yang kecil, pakcoy kecil, selada kecil. Kedua, kita bisa melihat dari akar. Kalau akarnya besar, panjang, berarti dia membutuhkan kekuatan buat masuk ke dalam dan memang butuh dalam potnya. Tapi kalau pot yang segini, yang biasanya dibuat bisa dicangklongin gitu ya, sama seperti Mas Sigit ada di kebun di vertikal itunya ya. Nah, itu bisa selada pakcoy. Karena kalau perhatikan selada itu sebenarnya cuma berapa senti. Dia cuma makan di top soilnya aja. Jadi selada, pakcoy oke. Daun bawang, seledri, kucai itu oke. Gitu. Kemudian tanaman indoor yang bisa ditanam di outdoor, maksudnya hias atau sayuran ya Mbak? Kalau hias saya sih kurang minat, jadi memang tidak terlalu paham. Tapi kalau misalkan sayuran banyak sekali. Dimasuk indoor tuh masuk rumah nggak bisa pasti. Jadi kalau dibilang sayuran itu tetap butuh fotosintesis. Makanannya selain dari udara, juga dari matahari sayuran kita. Makanya sayuran itu berbeda dengan makanan tanaman hias. Sayuran itu membutuhkan nutrisi yang komplit, makanya bergizi buat tubuh kita. Nah, kita harus memasukkan semua elemen supaya dia memang bergizi. Yang dimaksud dengan kurang matahari itulah kurang, tapi ada matahari. Gitu. Tapi kalau tidak ada matahari sama sekali tidak bisa. Itu kecuali dengan teknologi lampu ya segala macam itu ya monggo silakan. Itu aja sih Mbak. Ya, makasih Mas Ita. Mbak Andin semoga menjawab ya. Sekarang mungkin pertanyaan selanjutnya Mas Sigis bisa jawab. Ya, untuk menampung air hujan memang harus menggunakan ada semacam bak ya. Sebetulnya ada berbagai macam ya. Ada juga yang pakai, ada beberapa produk yang sudah istilahnya cukup canggih gitu. Ada kayak semacam kayak bentuknya payung gitu yang kita bisa nangkep air hujan. Kemudian pastinya harus di recycle, dalam arti di situ harus ada filter-filternya lah gitu ya, supaya air itu ini kalau misalnya untuk dijadikan air minum, tapi biasanya sebaiknya jangan sih ya. Mungkin air hujan itu sebaiknya hanya dimanfaatkan untuk misalnya nyiram tanaman atau untuk flush WC itu bisa. Dan pastinya ya harus ada pompa ya, karena kan harus disebar ke semuanya gitu. Karena kan kalau kita hanya mengandalkan gravitasi, kecuali tadi kalau misalnya kita menggunakan penampungan yang semacam payung itu ya, bisa bikin sendiri sih. Kayak zaman rumah zaman dulu biasanya kan ada kayak talang yang bentuknya itu ya di pinggiran-pinggiran rumah itu, yang itu biasanya kan untuk menampung. Nah, kalau misalnya pengen lebih banyak, lebih besar ya, bikin yang lebih besar aja penampungannya gitu. Atau ada juga produk yang sudah membuat seperti itu sih, yang bisa langsung nggak bikin sendirilah kira-kira. Nah, kalau kita hanya memanfaatkan gravitasi tanpa menggunakan pompa, ya pastinya harus ditaruh di atap gitu, harus taruh di atap, kemudian baru kita salurkan. Tapi kalau ada tanaman misalnya yang lebih tinggi dari penampungannya, harus pakai pompa pastinya. Dan itu salah satunya. Atau yang lain mungkin bisa menggunakan istilahnya kayak bak ya, bak penampungan air gitu. Nah, itu juga ada juga beberapa produk yang sudah istilahnya kita bisa beli lah gitu. Atau ya kita bikin bak aja. Tapi ya di atasnya itu yang harus kita desain ya, misalnya ya bisa pakai cor-coran, tapi tetap harus ada air bisa masuk gitu. Dan kemudian itu untuk menampung air, dan harus ada pompa juga sih, karena kan bak itu biasanya di bawah ya, di bawah tanah harus ada pompa gitu. Kalau yang lebih advance, lebih istilahnya lebih canggih juga ada ya produk-produk semacam apa ya, aduh saya lupa namanya, kayak box-box gitu yang biasanya 50 kali 50 gitu, kayak kotak-kotak gitu. Itu juga banyak yang sudah diterapkan di rumah-rumah atau di infrastruktur jalan tuh, biasanya di bawah-bawah trotoar atau pedestrian pad itu sudah menggunakan itu gitu. Jadi air hujan tetap bisa masuk gitu ya, tapi
kayak misalnya kotoran dan lain-lain tetap terfilter, nggak bisa masuk ke situ. Jadi air yang kita dapatkan itu tetap air, istilahnya air saja, tidak ada kotoran yang bisa nanti kita salurkan kembali gitu. Itu untuk penampungannya. Kira-kira gitu. Tadi saya ada baca-baca juga sedikit sih pertanyaan, ini mungkin sekalian ya. Tentang misalnya di rooftop gitu ya. Ada pertanyaan bagaimana misalnya pengairan di rooftop gitu. Di rooftop tuh yang tadi saya sebut, saya jelaskan di presentasi, mungkin ada yang sifatnya rooftopnya itu memang sudah ada dan kita ingin menanam di situ gitu. Itu tetap harus kita perhitungkan sih sebetulnya bebannya ya. Karena kan mungkin kayak misalnya ruko atau rumah kita lah yang tadinya sifatnya hanya untuk menahan beban pasif gitu ya. Dalam arti kita memang mendesain itu sebagai rooftop aja, nggak untuk aktivitas macam-macam berat-berat gitu. Ya itu kadang-kadang kalau kita taruh berat-berat ya bisa berbahaya karena bisa retak dan lain-lain gitu. Tapi ya itu kalau misalnya memang tidak desain untuk beban yang berat-berat ya nanamnya juga jangan terlalu banyak lah di situ kira-kira. Tapi kalau dari awal didesain sudah memang harus untuk menanam atau ada aktivitas di situ, misalnya ada buat nongkrong-nongkrong orang-orang bareng teman-teman atau barbekyuan atau apa, dan kemudian ada area berkebunnya juga, mungkin ya harus dihitung strukturnya. Misalnya biasanya cor-coran itu tebalnya 12 cm, mungkin bisa 15 cm gitu kira-kira. Jadi lebih kuat lah. Dan untuk pengairan ya, kalau yang seperti tadi tuh yang di beranda home tuh yang hanya duct itu biasanya menggunakan waterproofing saja sih, waterproofing saja, ya pastinya ada kemiringan misalnya kayak semacam 5 derajat supaya air bisa ngalir gitu kira-kira. Tapi kalau yang tadi yang kita bikin bak ya kayak rumah di BSD tadi, kita bikin semacam bener-bener kita bikin bak supaya ada tanah di situ ya. Entah itu baknya kecil atau besar gitu ya, supaya kita kesannya benar-benar berkebun di atas tanah gitu. Ketebalan istilahnya jarak antara dasar sama atasnya itu harus diperhitungkan. Misalnya kalau hanya nanam rumput ya paling 10-15 cm cukup. Tapi kalau misalnya tadi nanam sayuran itu bisa 30 sampai 45 sampai 60 gitu. Tebalnya ya. Tebalnya. Nah, setelah itu kita kasih waterproof ya, waterproof. Banyak kalau merek-merek waterproof ya supaya nggak bocor. Kemudian kita kasih yang namanya ada sebutannya Persicel gitu. Kalau ini yang cukup canggih sebetulnya, bukan canggih tapi udah umum sih, nggak canggih-canggih juga. Persicel itu kayak biasanya kayak kerat-kerat warna hitam gitu, udah dijual di mana-mana sih di Indonesia, nggak impor. Itu secara secara horizontal kita bikin atau vertikalnya, tepi-tepinya juga dikasih. Baru setelah itu kita kasih yang namanya aduh kok jadi lupa. Yang kayak wall warna putih itu sih. Seperti itulah. Saya lupa jadinya sekarang. Ada yang kayak wall-wall gitu warna putih gitu ya untuk melapis supaya tanah itu nggak turun, tanah itu nggak kena ke dasarnya. Jadi tapi air tetap bisa ngalir dan tadi Persicel itu bolong-bolong, nah itu air akan ngalir di bawah-bawahnya gitu. Nah baru bisa tanam di situ. Jadi ya seperti itu sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau menurut saya kira-kira. Oke, makasih Mas Sigi. Tadi udah beberapa pertanyaan tuh yang dijawab langsung. Nah tapi ini juga ada yang kami rangkum langsung aja kali ya, mengingat waktu juga. Ini ada dari Risianto. Tanaman apa yang paling cocok ditanam untuk cuaca di Jakarta dan kiat apa untuk meminimalisir kegagalan? Terima kasih. Ya itu dulu mungkin ya, bisa Mbak Sita dan Mas Sigit jawab. Terima kasih. Ketutup Mbak, sebentar ya. Oke, tanaman apa yang paling cocok ditanam dalam cuaca Jakarta? Sebenarnya bukan hanya terkait cuaca, tapi juga dari tanaman yang biasanya ditanam untuk dataran rendah. Kalau Jakarta kan dataran rendah ya. Kalau mungkin naik ke atas sedikit, Bogor, Bandung itu bisa lebih variatif. Apa saja sih sebenarnya saya nanam semua jenis sayuran. Biasanya infonya itu bisa di googling atau kalau di dalam benih, kalau kita beli benih tapi yang utuh itu ada tulisannya dataran. Cocoknya di dataran berapa, cuaca berapa derajat. Dari cuaca berapa derajat aja sudah ketahuan kita cocok nggak dengan itu. Kemudian terkait dengan cuaca, mungkin misalnya terlalu panas banget, terlalu hujan banget, curah hujannya juga tinggi, itu bisa disikapi dengan tadi tanaman-tanaman yang perennial. Kalau saya kemarin sempat bicara dengan teman saya yang berapa kali mengalami kegagalan, udahlah di saat hujan kita memang tidak menanam tanaman-tanaman yang agak sedikit sulit, misalnya kayak selada. Mau gimana gitu, daripada atau
eh, lucunya hama itu tidak suka tanaman-tanaman yang perennial. Dia suka pakcoy, suka apa, tapi nggak suka itu gitu. Dari situ kendalanya ya udah jangan nanam itu dulu di masa itu. Karena hama seperti tikus pun itu tidak sepanjang tahun. Tidak sepanjang tahun. Di luar dari sanitasi kebun, dia juga hubungannya sama ada ketidakseimbangan alam atau makanannya dia berkurang gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat perubahan iklim dan segala macam dari bagaimana tingkah laku hama yang datang ke kebun kita. Gitu. Jadi cocok Mbak nanam apa saja. Cuma kalau bisa nanamnya yang gampang-gampang aja ya. Jangan misalkan ingin nanam bawang gitu ya. Nggak apa-apa juga nanam bawang, tapi untuk pertama-tama nanamlah yang kira-kira mempunyai tingkat kegagalan yang tidak banyak gitu ya, sehingga nanti semakin senang gitu, bukan malah semakin ya berarti tangan saya nggak bisa numbuhin nih gitu ya, malah jadi kesel. Kemudian menentukan posisi, tempat, dan dapat sinar matahari. Dapat matahari itu idealnya adalah berlimpah sepanjang hari sebenarnya, karena dia butuh untuk fotosintesis, pembuahan, pembungaan, dan seterusnya. Tapi 6 jam minimal silahkan boleh. Kalau 3 jam, 4 jam, 2 jam seperti di rumah saya, ya tadi, saya sudah menanam kebetulan sebelum itu terjadi, jadi sekarang itu memang jadi maintenance buat maju-majuin ke matahari. Gitu ya, dasarnya gitu. Tapi yang mini matahari banyak banget. Tanaman rimpang-rimpang, kemarin kita heboh nih, nyari jahe nih Mbak Gita, Sobat Bumi, nyari jahe, kenapa nggak kita tanam dari sekarang? Jahe, kunyit, itu relatif sangat mudah. Karena di dalam naungan, teduh, nggak dapat matahari pun dia tumbuh dengan baik. Karena batangnya itu kan sebenarnya si jahe kunyit itu adalah batang yang ada dalam tanah. Makanya nggak perlu sinar matahari dia untuk fotosintesis gitu. Nah itu ditanam dari sekarang, 9 bulan, jika nanti pandemi amit-amit akan berlangsung lebih lama, kita sudah punya pasokan obat keluarga. Jadi mungkin tadi ketahanan pangan juga bisa disebut juga dengan ketahanan imunitas, juga ketahanan obat. Setidaknya kita punya suplai obat-obat. Nanti mungkin kalau bisa lihat di Instagram saya ada cara bagaimana kita memanfaatkan hasil panen supaya bisa dipakai terus-menerus dalam waktu setahun, meskipun kebunnya cuma sedikit. Gitu, Mbak. Oke, makasih Mbak Sita. Mas Sigit mungkin ingin menjawab dan menambahkan? Ya, yang pertanyaan pertama tadi mungkin udah dijawab Mbak Sita ya. Mungkin saya nambahin juga yang pertanyaan kedua, posisi ya. Sebetulnya benar tadi, secara teori yang saya dapat juga sebaiknya memang 6 jam. Tapi juga ada beberapa tanaman yang tidak bisa, istilahnya, jangan terlalu terik sebetulnya, kena sinar matahari. Apalagi kalau misalnya lagi kemarau atau terlalu panas gitu ya. Ataupun juga kalau misalnya lagi musim hujan gitu. Jadi, tetap misalnya kita bisa bikin kayak jaring-jaring kayak paranet gitu ya, supaya tidak terlalu terik, karena kalau terlalu terik kadang-kadang bisa jadi kering juga gitu beberapa tumbuhan gitu ya. Apalagi kalau misalnya tadi musim hujan juga jangan terlalu, apalagi lagi hujan lebat, jangan terlalu kena air hujan terus-terusan gitu, karena bisa jadi busuk juga, apalagi kalau masih benih gitu ya, itu bisa busuk dan malah nggak optimal lah kira-kira. Kalau misalnya tadi juga saya baca beberapa pertanyaan, rumahnya menghadap mana gitu ya. Apalagi kalau ini, misalnya ada yang tinggal di apartemen. Memang agak sulit kalau apartemennya itu tidak punya balkon ya. Biasanya di beberapa kayak rumah subsidi gitu ya, kayak apartemen bersubsidi itu rusun gitu ya, itu nggak ada balkon. Jadi ya terpaksa mungkin pastinya nggak bisa di unitnya dia menanamnya. Itu biasanya kadang-kadang bisa secara kolektif dengan orang-orang gitu ya, orang-orang yang punya satu visi, punya satu hobi misalnya berkebun, ya mungkin bisa mengkontak dengan pengelolanya, entah itu pinjam lahan di depannya, di belakang, atau di sekitar situ, atau di rooftopnya, bisa juga itu. Ada beberapa rusun yang saya pernah datang ke rusun Marunda, itu di situ mereka juga ada komunitasnya di situ yang punya lahan sendiri masing-masing. Tapi kalau tadi yang misalnya ada tinggal di apartemen tapi punya balkon misalnya, sebenarnya di balkon bisa, cuma kadang-kadang ya itu tadi ada kekurangannya. Biasanya kan kita menghadap di satu arah saja dan balkonnya udah sempit lagi gitu misalnya, jadi memang agak optimal sih.
Tapi kalau dari secara lahan, misalnya balkonnya cuma 1 meter, 2 meter persegi, nggak ada masalah kalau kita misalnya tadi gitu menanamnya dengan cara vertikal gitu, vertikultur dan lain-lain. Tapi tetap sinar matahari mungkin agak sulit di situ karena tadi harus kena 6 jam itu, sedangkan kalau misalnya kita satu arah kan jadi sulit ya. Apalagi kalau hanya menghadap barat atau timur. Kan jadi kalau misalnya barat ya pas pagi dia nggak kena gitu, dia malah kenanya di sore hari saja dan sebaliknya. Kalau misalnya ada rumah terus punya rumahnya menghadap mana ya tergantung sih. Kalau misalnya ada lahan di pekarangan ya coba dimanfaatkan di pekarangan. Kalau misalnya rumahnya menghadap utara atau selatan sebetulnya masih lebih baik sih. Dalam arti dia naruh di tengah gitu, asal pokoknya kena sinar matahari barat timur tuh ya dia bisa dapat semua gitu loh. Kecuali yang saya bilang tadi misalnya hanya menghadap satu arah saja timur atau barat itu yang jadi susah. Kecuali ya dia naruh yang tempatnya yang agak terbuka, tidak terhalang sama terblok sama dinding-dinding tinggi dan lain-lain gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, makasih Mbak Sita, Mas Sigit. Nih, kita masih ada buka buat 2 pertanyaan lagi kali ya. Aku bacain dulu ya. Ini di pertama dari Sophia Anggraita, Mbak Sita. Depok itu kalau di kawasan perkampungan pasti banyak tikusnya yang ukurannya bisa seukuran kucing itu. Tadi Mbak bilang bahwa kunci dari penanganan tikus ada di sanitasi. Nah, tapi kalau tetangga kita jorok, tapi tetap saja tikus itu mampir ke rumah kita, gimana ya Mbak? Langsung aja kali langsung sama Mbak Stefani Priyanka kali ya. Mbak Sita mungkin boleh jelaskan lebih lanjut tentang pemanfaatan limbah dapur untuk kompos sehingga limbah dapur nggak terbuang percuma. Terima kasih. Ya boleh Mbak Sita mungkin dijawab. Baik, sebenarnya tikus itu masalah klasik ya. Saya juga pernah dulu berhenti berkebun beberapa saat karena tanaman kale saya udah 2 tahun yang hampir 1 meter itu, enggak 1 meter ya, ya 100 ya seperti itulah. Itu habis dalam waktu beberapa hari bahkan. Kemudian kencur yang dia nggak suka, min dia nggak suka, jadi suka semua. Kalau saya waktu itu memang melihatnya, memang saya sempat jorok di kebun, jadi habis makan durian gitu ya, terus lupa buang gitu di kebun, terciumlah ada sumber makanan di atas balkon gitu ya. Dan sejak saat itu memang ada masuk ke tikus ke dalam balkon, sebelumnya tidak ada. Kemudian beberapa pohon, saya punya pohon kelor lumayan besar, itu bisa buat bergelanyut si tikus masuk ke dalam balkon. Itu jadi juga concern buat kami bahwa tidak boleh ada yang bisa memberi ruang masuk buat tikusnya. Kalau berhubungan dengan sanitasi kebun, ya tadi dilihat dari apakah kita memang ada bau-bau nggak sih, kalau misalnya naruh komposternya ada bau nggak, atau ada sampah itu bau nggak, kita mesti lihat itu. Kemudian juga mungkin tikus, bukan hanya tikus tapi juga nyamuk seperti itu. Kemudian pohon-pohon yang besar ditebang atau dipanen sesering mungkin supaya tidak menghalangi, tidak memberikan jalan buat si tikus. Tapi pada dasarnya tikus nggak setiap saat sih Mbak. Kalau saya selalu bilang gini ke Mbak Sophie gitu ya, sejauh mana penting banget nggak sih kebun ini buat keluarga Mbak mencukupi pangan. Saya akan balikan itu kembali biasa ke teman-teman yang nanya. Jika penting, pikirkan supaya tempat itu aman. Kalau saya memang akhirnya membuat semacam jagaan, jadi semua pagar saya tutupi dengan semacam kayak apa sih Mas namanya Mas Sigit? Apa itu ya? Apa Mas namanya Mas? Kayak kerangkeng gitu apa namanya, tapi dibuat nutupin pagar. Oh, kayak tapi grill tipis, gitu ya? Kayak tipis kayak buat nyamuk ya Mas? Oh, kasa ya? Kasa, tapi dia yang kaku. Oh, iya, wireless ya. Yang orang nggak bisa lihat sebenarnya itu nggak ada gitu, nggak kelihatan. Jadi secara estetika dia nggak akan mengganggu. Itu dirapikan semua pagar, jadi nggak ada. Mungkin kalau tidak di balkon, misalnya di bawah, dibuat di luar negeri banyak sekali petani-petani yang memang bikin khusus wilayah kebun dengan memberikan hal yang seperti itu. Karena sebenarnya nggak setiap tahun kok. Saya pernah bikin besar banget kayak kandang, tapi setelah itu akhirnya saya lipat lagi karena bisa dipakai ulang kalau misalnya tiba-tiba ada hal-hal muncul gitu. Itu jadi investasi sebenarnya gitu. Habis kalau udah nggak ada, kelihatan kok. Kalau udah nggak ada, udah bersih segala macam ya tinggal diangkat, disimpan lagi dalam rumah, dilipat gitu. Tapi untuk yang pagar ini akhirnya jadi permanen gitu Mbak. Itu mungkin bisa jadi salah satu. Kalau teman komunitas memang biasanya gini ya masih gitu ya, dinaikin potnya ke atas bangku-bangku bakso itu, bangku-bangku yang tinggi gitu. Cuma tikus sekarang kan lumayan hebat ya. Makanan yang nggak dia suka aja dimakan, terus bisa loncat-loncat gitu ya, bisa loncat kemana-mana. Jadi mungkin perlu
perlu sedikit mensiasati supaya tidak jadi mereka jadi senang di situ gitu. Alternatifnya bukan mematikan ya, maksudnya tidak hama itu namanya tidak mematikan si binatangnya lah, itu option yang paling terakhir banget gitu. Kemudian pernah dengar itu pakai buah bintaro ya? Buah bintaro nggak kena mas. Oh gitu ya. Kecuali dia ditimbuk mas. Ya? Kecuali dia ditimbuk. Karena sebenarnya ya tikusnya akhirnya berbeda ya. Cuma emang kebangetan sih dia suka segala macam makanan, sayuran. Dan udah nggak takut kucing, itu masalahnya. Mungkin harus pelihara ular mas. Terus langsung ya, ini bagaimana cara memanfaatkan limbah dapur untuk kompos ya Mbak Gita ya. Kalau saya biasanya semua yang berkaitan dengan limbah dapur itu banyak sekali dibuat. Ada misalnya dari yang nasi basi dulu lah, nasi basi itu biasa dibikin pupuk gitu ya. Kemudian beberapa sayuran juga dibikin ekoenzim, sayuran buah itu dibikin ekoenzim. Ekoenzim itu berguna banget buat pembersih rumah tangga, buat membersihkan air, membersihkan buah, buat nyuci lantai, nyuci semua di kamar mandi, bisa jadi pupuk tanaman, bisa jadi pestisida tanaman. Jadi kalau yang belum bikin ekoenzim, ayo bikin ekoenzim. Kemudian selain itu, kalau masih bisa dimanfaatkan, biasanya saya minta orang-orang untuk tidak langsung membuang ke komposter, tapi dengan cara memanfaatkan menjadi kaldu sayur, makanan-makanan baru lah. Karena dasarnya sebenarnya tidak pernah ada sampah selama kita bisa memanfaatkannya. Nah, untuk kalau sudah benar-benar sudah nggak tahu mau diapain lagi, kalau misalnya nggak bisa diapain lagi, baru masuk ke komposter. Tapi yang komposter itu hanya sayuran-sayuran dan kulit-kulit buah yang sudah benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi. Itu sih. Kalau yang limbah-limbah lain seperti limbah yang grey water itu juga masuk ke dalam yang saya simpan gitu ya. Semua sih kalau bisa dimanfaatkan. Jadi kalau bisa yang keluar dari rumah sedikit sekali. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini sebenarnya pertanyaan banyak banget yang masuk ke kita, tapi karena waktunya terbatas, jadi nggak bisa dijawab semua nih. Nanti mungkin setelah acara, teman-teman pertanyaannya bisa kami rangkum, atau bisa juga nanti disampaikan ke narasumbernya langsung kali ya, ke akun Instagram mungkin Mbak Sita dan Mas Sigit. Tadi juga ada yang nanya, gimana bergabung dengan Indonesia Berkebun, mungkin bisa lihat Instagramnya, kunjungi Instagram ID Berkebun. Nah, sebelum menutup acara nih, aku mau minta kesan atau pesan dari Mbak Sita dan Mas Sigit buat Sobat Bumi yang ada di sini. Mungkin Mas Sigit, silahkan. Oh ya, ya buat rekan-rekan di sini, Sobat Bumi, bagi yang sudah mulai menanam ataupun baru mau mencoba, menurut saya ini mungkin saatnya atau momentum ya, di mana mungkin kan dengan adanya keterbatasan aktivitas kita ya karena pandemi ini juga, lockdown dan lain-lain ya, kita mungkin lebih banyak mempunyai waktu gitu di rumah, silahkan untuk mencoba gitu ya. Tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh saya dan Mbak Sita tadi, lebih kepada efeknya ya kepada kita sendiri. Pastinya kita mendapatkan sumber makanan dari kita sendiri, dan itu pasti akan ada rasa bahagia kalau kita bisa merawat, kemudian bisa panen dan kita konsumsi sendiri gitu. Dan pastinya itu juga lebih sehat gitu, karena kita kan juga nggak menggunakan pestisida kan ya untuk keluarga kita sendiri, nggak mungkin kan ya. Jadi daripada misalnya kita beli di pasar atau swalayan atau supermarket, ya kan kita nggak tahu itu dari mana sumbernya, dan sebagian besar memang kalau pertanian massal tuh menggunakan pestisida. Walaupun ada juga yang ada label organik dan lain-lain, tapi kan itu juga biasanya lebih mahal. Nah, kalau kita bisa nanam sendiri, kita akan tahu manfaatnya. Bahkan tadi mungkin yang sudah contoh-contoh mungkin role model yang sangat ideal gitu juga, salah satunya Mbak Sita tadi, mungkin hampir 100% kali dia tidak harus belanja gitu, karena hampir semua bahan makanan khususnya sayuran ya bisa didapat dari rumahnya sendiri gitu. Dan kadang-kadang kalau kita bisa berlebih misalnya, itu kadang-kadang bisa kita bagi ke tetangga, atau ya kalau mau bisnis ya bisa dijualin seperti itu. Dan itu efek jangka panjangnya mudah-mudahan kita lebih mempunyai ketahanan pangan. Dan yang saya tadi juga sebut, coba kita juga untuk ajarkan edukasi, ajak anak-anak kita misalnya lebih kepada generasi penerus supaya mereka juga ikut merawat, menanam, dan semoga nantinya kalau mereka sudah
dewasa nantinya bisa menularkan ke anaknya, dan kita semua mempunyai ketahanan pangan dari pribadi kita masing-masing. Terima kasih. Ya, boleh Mbak Sita mungkin pesan-pesannya untuk Sobat Bumi? Kedengeran nggak ada azannya, Mbak? Iya, ada sih, Mbak. Bagaimana ini? Cukup jelas? Mungkin kita break bentar dulu kali ya. Iya. Ya, oke. Ya, baik Mbak Gita, terima kasih. Teman-teman juga. Mungkin sama seperti Mas Sigit, mungkin saya bisa kasih sedikit bahwa menanam itu bukan hanya sekedar hari ini, tapi juga membentuk karakter kita, membentuk perilaku kita yang akan dicontoh sama anak-anak. Itu penting banget, karena orang tua bisa anak-anak bisa melihat bagaimana orang tua tidak berdampak terlalu signifikan. Salah satunya adalah di meja makan. Tanda kecukupan, kecukupan terus kota juga terjamin ya, 30%, setidaknya 30% lah dari makanan kita bisa bantu pemerintah, kemudian juga menanamkan karakter baik ke anak-anak, bagaimana kita nggak panik menghadapi situasi seperti ini gitu. Karena pasti semua orang juga sangat speechless dengan ternyata kita bisa ya terkurung seluruh dunia pula. Itu kan hal yang sangat merefleksi bagaimana kita akhirnya bisa dan harus bisa survive dalam kondisi seperti ini. Mungkin yang mungkin yang tidak terlalu yang tidak terlalu terkena, mungkin yang masih makan yang mungkin tidak terlalu butuh sayur. Tapi ya tadi sekali lagi kita menanam itu nggak harus sayur apapun, setidaknya memang harus kita mulai pikirkan gitu. Itu aja sih Mbak, sama-sama persis saya seperti Mas Sigit. Dan kemudian jika nanti mulai menanam ya tadi seperti tidak mengikuti tren, lihat orang-orang mungkin yang bisa melihat referensi yang benar, sehingga yang muncul adalah semangat, terus ingin mencoba, kemudian juga tahu apa yang harus dilakukan dan tidak over budget gitu. Jadi kalau bisa apapun jangan apa-apa langsung beli dulu gitu, tapi mulailah dari hal-hal yang kecil, terutama yang dari rumah dulu. Itu aja Mbak. Oke, terima kasih. Ya, jadi makasih banyak buat Mas Sigit dan Mbak Sita udah mau meluangkan waktunya berbagi cerita sama teman-teman di sini tentang berkebun dari rumah. Makasih juga teman-teman yang udah berpartisipasi dan antusiasmenya tadi banyak banget juga yang kirim pertanyaan. Semoga kita di kedepannya lebih baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nah, tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu. Nih karena teman saya Maulina mau menyampaikan sesuatu. Ya, langsung saja ya Maulina. Thank you, Git. Nah, untuk audiens yang masih di sini, jangan keluar dulu. Aku mau maksudnya menginformasikan ke kalian kalau bisa untuk mengunjungi voting Mentimeter di menti.com. Mbak Ferin bisa langsung PPT-nya. Ada beberapa pertanyaan di situ mengenai pembahasan dari Environmental Week kali ini. Apakah ada kurang inspiratif kah atau sangat inspiratif dan lain-lain. Ada 3 pertanyaan mungkin nanti bisa diisi. Setelah itu kita bisa langsung foto bersama. Boleh Mas Sigit sama Mbak Sita sudah siap dan yang lain Mbak Gita sudah siap. Kita langsung aja mau aku arahin dulu. Ini udah semua ya. Ada yang mau dandan dulu jangan ya, kelamaan ntar. Nggak boleh lama. Langsung Mbak Ferin siap ya? Tunggu sebentar, ada yang kurang ternyata nih. Wah, ada pertanyaan lainnya ya, yang belum. Oh, untuk pertanyaan lainnya mungkin bisa ditampung terlebih dahulu, nanti akan dijawab. Dan beberapa akan bisa dikirim, untuk PPT-nya nanti akan dikirim via email oleh Mbak Sita sama Mas Sigit. Gitu, habis itu, oh ya pertanyaan di, sorry Ferin, ini soalnya di aku nggak ada PPT-nya, nge-freeze. Untuk pertanyaannya, iya. Nah, nih apa yang kamu suka dari Environmental Week? Nih baru ada. Terus ada lagi pertanyaan lainnya. Tema apa yang ingin kamu ketahui? Sorry. Lebih dalam kegiatan Environmental Week berikutnya. Bisa diisi. Ternyata ada yang jawab tentang kebun lagi nih. Mungkin nanti kita bisa bikin lagi kali ya. Sesi selanjutnya ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Sustainable living. Budidaya tanaman hias. Kompos, apalagi urban farming, indoor garden. Ya, ini makasih banyak ide-idenya, nanti mungkin kita tampung buat Environmental Week selanjutnya, temanya mungkin kita bisa ambil dari sini nih kayaknya nih.
Berarti kita lanjut, jangan lupa terima kasih yang udah datang, yang udah nonton webinar kali ini. Jangan lupa untuk ikut sesi selanjutnya. Jangan di-skip untuk acara seputar Environmental Week ini. Jangan lupa follow Saya Pilih Bumi, kemudian ada juga ID Online, @ID Online, dan juga @ID Berkebun. Indonesia Berkebun ya. Karena semua video yang direkam ini akan tayang di YouTube Saya Pilih Bumi. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat makan. semuanya.